Makan ini, tua bangga. Rasakan pukulan meteor Pegasus dariku. Namaku Li, seorang anak sultan. Baru saja aku menggelar pesta perhiasan mewah di rumah. Tahu-tahunya, aku malah terlempar ke masa lalu dan masuk ke dalam tubuh pewarisah dari sebelum dinasti Qi. Saat umurku 5 tahun, Kaisar tua bangga itu kalah perang dan langsung kabur terbirit-birit. Saking paniknya, dia malah membuangku begitu saja. Aku kemudian dipungut oleh sebuah keluarga petani, dan baru bisa kembali ke istana saat umurku 16 tahun. Lalu, aku dilahirkan sebagai putra mahkota. Sesuai dengan jalan ceritanya, menteri tua bernama Chen Wenzong itu sedang bersiap melaporkan bahwa darah putra mahkota Li tidaklah murni. Kalau aku masih si pemilik tubuh yang asli, pasti dia cuma bisa menangis sambil memohon. Bukan aku. Sialan. Aku bukan pengecut menyedihkan seperti itu. Dengar, ya, aku ini anak sultan yang hebat. Sedari tadi aku sudah menahan amarah. Pas sekali, akan kulampiaskan semuanya padamu. Tua bangga keparat. Cepat, tahan yang mulia putra mahkota. Jangan sampai dia mati dipukuli. Dia yang berani memfitnah putra mahkota lebih dulu. Pukulan dari yang mulia ini hanyalah hukuman kecil agar kau jera. Mulai sekarang, tutup mulut besarmu itu. Paham, putra mahkota sampai mengamuk karena perkataan hamba benar adanya. Hamba masih ingin melapor. Hamba punya bukti yang sah. Menurutku, kau ini memang manusia hina yang pantas dihajar. Masih belum puas dihajar. Ya. Selamat, tuan rumah mendapatkan kesempatan untuk memilih. Pilihan 1, berbalik pergi dan bergabung dengan wilayah Mobe. Pilihan 2, langsung mengamuk. Kunci mode mengamuk. Tuan muda ini pilih nomor 2. Aku ini tidak seampas si pemilik tubuh yang asli. Selamat, tuan rumah mendapatkan sistem sigila. Sandiwara kegilaan resmi dimulai. Hamba diam-diam telah menyelidiki. Bertahun-tahun lalu, setelah putra mahkota hilang, dia dipungut oleh seorang petani. Namun, petani itu sangatlah licik. Beraninya dia menukar putra mahkota yang asli dengan anak kandungnya sendiri. Yang berdiri di sini sekarang adalah putra mahkota palsu. Niatnya sungguh keji, yang mulia. Kalau tahu ayahanda menaruh curiga sebesar ini, lebih baik dulu tembakan saja aku ke tembok. Anakku, jangan bicara sembarangan. Demi menjaga kehormatan leluhur, kita harus melakukan uji tetes darah. Hamba memohon pada yang mulia, ayahanda, setuju saja. Uji tetes darah, ide yang bagus. Sekalian biar ayahanda bisa melihat sendiri. Apakah anak anda ini benar-benar darah dagingmu atau bukan? Biar nanti tidak ada lagi orang yang berani bergosip macam-macam. Dua adikku tersayang. Menurut kalian, benar tidak? Yang mulia putra mahkota, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Lancang sekali kalian, aku belum bilang ini ada hubungannya dengan kalian. Kenapa buru-buru sekali cuci tangan? Kalian merasa bersalah? Ya, haha, Yuan Wenzong, bukankah fitnah kotor ini ulah kalian? Lihat saja kelakuannya ini. Mana pantas dia menjadi penerus tahta? Ya, aku memang tidak pantas. Adik ketiga, kalau kau sebegitu inginnya menduduki tahta ini, gimana kalau posisinya kuberikan saja padamu buat main-main? Cukup. Putra mahkota, jaga sikapmu. Si Li ini biasanya sangat pengecut. Sekarang malah berani buat onar di Balai Agung. Benar-benar beda dari biasanya. Yang mulia, dia hanya berusaha mengalihkan perhatian. Hamba sarankan segera lakukan uji tetes darah. Cepat siapkan. Baik. Yang mulia, mau main gila denganku? Bapakmu ini tidak pernah takut sama sekali. Jangan ngintip, ya, lihat saja terang-terangan. Mau aku putar badan sekalian biar kelihatan. Kakak, kamu ini orang bordil. Iya, ketemu siapa saja langsung panggil kakak. Menurut hukum agung kerajaan Qi, memalsukan keturunan kerajaan akan dihukum mati dengan ribuan sayatan pisau. Bajingan, kau ketakutan. Aku belum selesai bilang. Bagi yang memfitnah putra mahkota, hukum mati 9 turunan. Bunuh tanpa ampun. Yang mulia putra mahkota, jangan-jangan Anda yang sebenarnya ketakutan. Kalau tidak, mana mungkin Anda melontarkan ancaman berbahaya itu? Beraninya kau menyela. Putra mahkota, Anda sudah keterlaluan. Sun Zongzeng, bukankah kau mau melakukan tes darah? Ayo, mulailah. Yang mulia putra mahkota, masa-masa kesombonganmu akan segera berakhir. Cih, hanya trik murahan. Tunggu dulu, yang mulia baginda. Putra mahkota ketakutan, bukan. Kau ini pikir kau siapa? Hah, kau pikir semudah itu menyuruhku tes darah? Hari ini, harus ikuti aturanku. Tusuk jarimu, diam saja. Apa kau tidak mengerti bahasaku? Pengawal. Seret Tuan Wen kemari, dan ambil juga darahnya. Ah, yang mulia putra mahkota, apa maksud semua ini? Bukankah kau mencurigai darah dagingku ini tidak murni? Sekarang, aku juga punya kecurigaan yang sangat beralasan. Bahwa kau adalah anak kandung Kasim Liu. Buktikan dulu darahmu. Setelah selesai, baru giliranku. Ah. Menyatu, darahnya menyatu. Seorang Kasim ternyata bisa punya anak laki-laki. Benar-benar keajaiban dunia. Siapa yang jadi bapak dan siapa yang jadi anak di antara kalian? Hah, baginda? Seorang Kasim ternyata ayah dari Tuan Wen. Ada yang mau menyangkal, berani memfitnah putra mahkota, sengaja menjebak, ya, bagus sekali. Kalian benar-benar menteri kesayanganku. Putra mahkota, kuserahkan semua urusan di sini kepadamu. Pangeran ketiga, pangeran keempat, tahanan rumah selama 1 bulan, dan kalian ditahan selama 6 bulan. Berani memfitnahku, kalian pikir aku ini anak kecil yang gampang dipermainkan. Kalian mau main-main denganku? Ya, akan kulayani. Pertunjukan menarik ini kan, baru saja dimulai, kenapa kalian semua buru-buru mau pergi? Kasim Liu, kau sudah bekerja sangat keras dan berjasa besar. Aku sungguh tidak tega menghukummu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, yang mulia putra mahkota. Terima kasih, yang mulia. Kau bersyukur terlalu cepat, kena kau,
Hahaha, hukuman mati dengan ribuan sayatan, laksanakan sekarang juga. Yang mulia putra mahkota, ampuni nyawa hamba, ampuni hamba. Dan untukmu, kirim dia ke kediamanku untuk dijadikan kasim. Kalian, pergilah. Lagi pula, kau telah berjasa menyelamatkan nyawa. Kali ini ku ampuni, tapi kedepannya, jangan sampai aku melihat wajah kalian lagi. Berhenti. Oh, kita bertemu lagi. Aku ini putra mahkota, titahku adalah mutlak. Bukankah sudah kubilang, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Tapi kenapa kalian malah nekat menoleh kembali? Tuan Gongyu, seret mereka keluar. Kira tanggung pun diturunkan. Selamat kepada tuan rumah, Anda menerima hadiah. Bakat khusus, Simen Chufeng. Sandiwara hari ini lumayan bagus juga. Tapi, ini barulah permulaan. Ayahanda kaisarku, Li Xianzong, memang terlihat biasa saja. Tapi sebenarnya, akalnya sangatlah licik. Yang terganggu, anak yang didukung luar biasa. Seorang anak petani biasa ini, sebagai putra mahkota, itu semua hanya untuk menjadikanku sebagai tameng hidup. Demi menarik perhatian dan serangan dari putra-putranya yang lain. Supaya dia bisa duduk santai dan meraup keuntungannya sendiri. Dibandingkan dengan itu semua, aku, sang putra mahkota ini, hanyalah seorang jenderal tanpa pasukan. Benar-benar dikelilingi oleh bahaya. Kau bisa menebak langkah dari orang yang waras. Tapi kau tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh orang gila. Yang mulia, Anda mau pergi kemana? Biar hamba menemani. Tidak usah mengikutiku, aku mau jalan-jalan keluar. Yang mulia putra mahkota, apakah perlu mengerahkan batalion 1000 prajurit untuk mengawal Anda keluar istana? Tidak perlu, siapkan saja satu kereta kuda untukku. Baju zirah ini, bagus juga. Komandan Wan, apakah kau menyadari sesuatu? Yang mulia putra mahkota, sepertinya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sudah didesak sampai sejauh ini. Jika yang mulia putra mahkota tidak berubah juga. Yang mulia putra mahkota, kereta kuda milik Nona Kong sudah tiba. Sepertinya, dia sengaja menunggu Anda di sini. Kong Ruxi, sepupu pangeran ketiga, calon putri mahkotaku. Turunlah, dan tabrak keretanya. Yang mulia, apa maksud Anda? Aku bilang, tabrak keretanya. Hiyah. Maju. Sialan, jika bukan karena aku turun tangan, Nona pasti sudah tertabrak oleh kuda gilamu ini. Baguslah kalau kau mengakuinya. Kenapa aku harus takut mengakuinya? Kau sepertinya sudah lupa dengan aturan yang dibuat oleh Nona kami. Saat berpapasan dengan kereta Nona kami, kau harus menyingkir. Hei, kau. Yang mulia, kau, segera kembali ke istana. Panggil pasukan, kerahkan seluruh pasukan pengawal putra mahkota sekarang juga. Katakan bahwa ada orang yang berani mencoba membunuh putra mahkota di tengah jalan. Sun Min, kau. Oh, ini kan nona kedua dari keluarga Kong. Kong Ruxi ini memang paling pintar membuat orang muak. Kak Li, apa yang sedang kakak lakukan? Nona, lihatlah, jika bawahan ini tidak cepat bertindak tadi, kereta kuda itu pasti sudah menabrak Anda. Tapi bukannya meminta maaf, dia malah aku mengerti. Kak Yechen, tunggulah di sana sebentar. Kak Li, tidakkah kakak harus memberiku penjelasan atas semua ini? Kereta kudamu baru saja hampir menabrakku. Jika bukan karena Kak Yechen, aku pasti sudah terluka parah. Kakak sama sekali tidak peduli dengan keselamatanku, dan malah mengurus beberapa ekor kuda sialan ini. Kak Li, menurut kakak apakah ini pantas? Oh, hari ini terjadi keributan besar di istana. Kenapa kakak tidak membicarakannya denganku dulu? Tindakan yang begitu kasar. Bahkan jika Tuan Wen memang bersalah, kakak tidak seharusnya memukulinya sampai seperti itu di depan umum. Tuan Wen itu sahabat baik ayahku. Dengan kakak bertindak seperti ini, di mana ayahku harus menaruh wajahnya, dan bagaimana aku bisa membujuk ayahku untuk merestui pernikahan kita, persetan dengan ibumu. Aku sudah cukup bersabar padamu. Kau ini tidak ada habisnya. Ya, keparat kau. Beraninya kau melukai Nona, kau. Menyerang pasukan Chu adalah kejahatan besar. Li, beraninya kau membunuhku. Nonaku tidak akan pernah memaafkanmu. Oh, jadi nonamu itu merasa dirinya sangat hebat. Sampai-sampai pangeran ini harus mengemis ampunan darinya. Bukannya kau ingin membunuhku. Pangeran ini akan memberimu kesempatan itu sekarang. Kau ini sengaja ingin membuat kakak Ye Cheng mati. Ya, tapi sepertinya kau tidak punya kemampuan itu. Bawakan jubah untukku. Kakak Li, aku adalah putra mahkota. Jangankan cuma menabrakmu sampai terluka. Sekalipun kau mati tertabrak di tempat, ayahmu hanya bisa pasrah dan mendirikan tumpuan arwah untukmu di rumah. Jangan banyak tingkah. Li, aku mau membatalkan pertunangan kita. Kau sama sekali tidak pantas untukku. Cara pangeran ini bertindak tidak butuh campur tanganmu. Lagi pula, bukan kau yang membatalkan pertunangan, tapi pangeran ini yang sudah muak padamu. Keluarga Kong sudah dengar, kan? Kirim orang untuk menguburkan kuda kesayanganku dengan layak. Sedangkan cepat ini, lemparkan saja mayatnya ke kuburan massal. Suruh keluarganya untuk mengganti rugi kudaku. Setelah mereka membayar koin peraknya, musnahkan 9 keturunannya. Bantai habis seluruh keluarganya. Yang mulia, keributan di luar istana sudah diselesaikan. Putra mahkota telah kembali ke Taman Changchun. Anak itu sudah terlalu banyak menderita. Semenjak dia kembali, begitu banyak rumor dan fitnah yang menyerangnya. Anggap saja ini sebagai balas budinya kepada Yang Mulia. Pendekar pedang bernama Ye Chen yang mati di luar gerbang istana itu. Dia adalah pendekar bela diri tingkat 8, murid terakhir dari Tuan Pedang Awan. Soal muridnya yang mati,
Ya biarkan saja. Kalau gurunya berani keberatan, bunuh saja gurunya sekalian. Kau urus saja masalah ini sesuai kebijaksanaanmu. Hamba laksanakan, Yang Mulia. HMH, Amitabha. Taman Changchun itu kedengarannya malah seperti nama rumah bordil. Yang Mulia, tolong jaga ucapan Anda. Nama Changchun itu adalah titah langsung dari mendiang ratu. Bawa pergi semua orang di kediaman ini. Pulangkan mereka ke istana. Mulai hari ini, aku tidak butuh pengawalan dari siapapun. Di kediaman ini, selain diriku, tidak ada satupun yang diizinkan masuk. Oh ya, di mana Wen Zhongzheng itu sekarang? Tuan Wen, sudah lama kita tidak berjumpa. Wen Zhongzheng, lepaskan aku. Aku mohon padamu, melepaskanmu itu bukan hal yang mustahil. Asalkan kau mengakui bahwa semua ini adalah suruhan pangeran ketiga dan pangeran keempat untuk memfitnahku. Aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Kenapa kau malah memaksaku bicara seperti itu? Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tentu. Mereka itu bukan orang sembarangan. Kekuasaan mereka sangat besar. Kau tidak ingin menyinggung mereka. Sedangkan aku ini gampang ditindas. Ibuku sudah lama tiada. Makanya kalian menindasku yang lemah ini, kan? Tapi Tuan Wen, bagaimanapun juga, aku ini adalah putra mahkota. Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku? Putra mahkota. Sepertinya pemahamanmu tentang dunia ini masih belum jelas. Dari 10 bagian kejahatan di bawah langit ini, Kaisar memegang 8 bagian. Dan putra mahkota memegang 2 bagian sisanya. Istirahatlah dengan tenang di sini. Tuan Wen. Wan Feng. Hamba di sini. Bawa pasukanmu dan mundurlah sekarang. Jangan tinggalkan satupun di sini. Yang Mulia Putra Mahkota, Anda sama sekali tidak boleh melakukan itu. Orang yang hamba bunuh tadi, ternyata adalah murid terakhir dari aliran panah awan di dunia persilatan Ki Besar. Jika mereka sampai bertindak nekat karena terdesak, akan sangat berbahaya bagi Anda jika tetap berada di sini. Hamba harus tetap berjaga di sisi Anda. Kalau ada kau, nyawaku malah semakin terancam. Sistem sayang, abang datang nih. Ambil hadiahnya. Membagikan hadiah. Pendekar tipe penyerang, pendekar peringkat 9, Simen Chufeng, telah dikerahkan. Teruslah berjuang, Tuan, bawalah faksi kita menuju kejayaan. Bawahan ini, Simen Chufeng, menghadap Yang Mulia Pangeran Mahkota. Jadi namamu Simen Chufeng. Kamu punya kekuatan peringkat 9, 100% asli, Yang Mulia. Sudahlah, bilang saja ke orang-orang di luar sana kalau aku sedang sakit. Kenapa? Aduh. Ini namanya memancing musuh. Paham tidak? Kaisar tua itu sengaja memancingku masuk perangkap. Tapi aku justru ingin diam saja dan menonton pertunjukannya. Belum pernah mereka sepakat seperti ini sebelumnya. Bagaimana kabar di pihak Pangeran Mahkota? Melapor, Yang Mulia Kaisar. Pangeran Mahkota sama sekali tidak keluar dari kediamannya. Namun, jika dibiarkan terus seperti ini, hamba khawatir amarah rakyat akan sulit diredam. Apa menurutmu Pangeran Mahkota benar-benar ketakutan setengah mati, lalu jatuh sakit, sama sekali tidak terlihat seperti itu. Selama belasan hari ini, setiap hari dia selalu memesan jamuan paling mewah dan mahal dari Pavilion Sueyan. Nafsu makannya sangat bagus. 7 hari lagi adalah akhir bulan. Pergilah dan beritahu Pangeran Mahkota. Suruh dia sendiri yang membereskan kekacauan ini. Nanti, aku juga akan menyuruh Pangeran keempat pergi ke sana. Kakak beradik berkumpul bersama. Bukankah itu sangat menarik? Bocah tengik. Sebenarnya, apa yang sedang kau rencanakan? Keluarga kerajaan tidak memelihara orang tidak berguna. Kalau kau berhasil lolos dari jebakan ini, aku akan benar-benar terkejut. Lagi pula, dari awal sampai akhir, di mataku, kau hanyalah sebuah pion mati. Yang Mulia Pangeran Mahkota, hamba, Jenderal Gong Yu, memohon menghadap. Yang Mulia, ada titah dari Kaisar. Aku tidak tuli, Yang Mulia, menurut tata krama kerajaan. Titah dari Kaisar harus didengarkan sambil berlutut. Memangnya kenapa? Luka-lukaku belum sembuh total. Jadi lewati saja bagian berlututnya. Setelah 7 hari masa pemulihan Yang Mulia, pada akhir bulan nanti, sebagai Pangeran Mahkota, kaulah yang akan memimpinnya. Saat itu tiba, ini adalah kesempatan yang tepat untuk membersihkan semua kekacauanmu. Dan sekalian, terimalah titah suci ini. Kukira kau ini hebat sekali. Di hadapan titah suci, bukankah kau seharusnya tunduk patuh? Tapi kau malah membuangnya. Berani-beraninya kau melempar titah suci sembarangan. Ini adalah kejahatan besar. Seluruh keluargamu bisa dihukum mati. Orang-orang di Taman Changchun ini benar-benar gila. Apa masih ada hal lain? Tidak ada. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu keluar. Akhir bulan nanti. Sidang istana yang jauh lebih besar dan megah. Seluruh pejabat tinggi istana, dan juga si tua bangka dari keluarga Kong itu. Aku semakin menyukainya. Kau bilang, di samping Li Yi, muncul seorang pendekar yang mungkin berada di tingkat 9. Benar, Yang Mulia, hamba sangat yakin. Hamba sempat berpapasan langsung dengannya hari ini di Taman Changchun. Orang itu bahkan sama sekali tidak memancarkan hawa keberadaannya. Jika hamba harus melawannya, hamba mungkin akan kalah hanya dalam 1 jurus. Dulu, seharusnya mereka semua sudah mati. Mungkinkah masih ada yang lolos dari maut?
Pergi dan selidiki siapa dia sebenarnya, hamba laksanakan, Yang Mulia. Ada apa, Nona manis? Siapa yang mengirimmu ke sini? Bunuh dia. Yang Mulia, Anda tidak apa-apa. Menyingkir. Kau menghalangiku menonton pertunjukan ini. Meham. Hahaha. Bocah kecil. Dari aliran bela diri mana kau berasal? Pendekar pedang tingkat 9. Orang dari dalam istana. Kau bahkan bisa menyadari hal itu. Apa kau melihatnya dari gaya dan jurus bela dirinya? Karena dia sudah dikebiri. Mata yang tajam. Maafkan keterlambatanku. Mohon ampuni aku. Sepertinya mereka semua sudah menunggu dengan gelisah di luar. Komandan sungguh punya nyali yang besar. Berani-beraninya datang sendirian. Kembalilah, dan pastikan dia harus hadir nanti. Lancang sekali. Berani-beraninya memberi perintah langsung kepada Yang Mulia Kaisar. Hamba pasti akan menyampaikan pesan ini. Hanya saja, apa yang menjadi keputusan Yang Mulia? Bukanlah wewenang hamba untuk ikut campur. Memaksa seperti ini adalah sebuah kelancangan. Yang Mulia Putra Mahkota. Bukankah begitu? Tampar mulutnya. Anjing dengan kedudukan setinggi apapun, tetaplah seekor anjing. Tugasnya adalah menjaga pintu, bukan menggigit majikannya. Kembalilah dan sampaikan pada ayahanda Kaisar. Pembunuh bayaran itu. Kelihatannya seperti seorang Kasim. Yang Mulia, Gong Yu ini adalah pelayan lama yang sudah bertahun-tahun mengabdi pada Baginda. Anda menamparkan wajahnya hari ini. Bagaimana jika dia bicara sembarangan di hadapan Baginda? Sudahlah. Kalau aku menyinggungnya, ya biarkan saja. Malam ini, kau kunci pintunya. Orang-orang ini beraninya hanya menindasku. Ibuku sudah tiada dan tak ada yang mempedulikanku. Bahkan Kaisar sendiri mengirim orang untuk membunuhku. Mereka sudah gila. Ya, aku hanya takut kalian tidak punya nyali. Yang Mulia mau pergi kemana? Aku mau menggali makam ibuku. Apa kau mau pergi menggantikanku? Yang Mulia, hamba sama sekali bukan tandingannya. UPR. Ternyata kau masih meninggalkan senjata rahasia. Untuk putra kita, ya Yang Mulia, Putra Mahkota. Putra Mahkota bilang bahwa pembunuh bayaran itu, kemungkinan adalah seorang Kasim. Berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun. Aku kira, sifat aslimu memang sebodoh itu. Sekarang, kau berani membongkar kedokmu sendiri. Apakah karena ada pendekar tingkat 9 itu di pihakmu? Putra Mahkota juga berpesan. Besok beliau akan hadir di persidangan istana. Ada hal penting yang ingin dilaporkan kepada Anda. Beliau meminta agar Yang Mulia wajib hadir di persidangan. Menarik. Kudengar Putra Mahkota yang sudah bersembunyi selama 7 hari itu. Hari ini akhirnya sudah tidak tahan lagi dan mau datang ke persidangan istana. Para pejabat tukang kritik dari badan sensor istana itu pasti sudah bersiap-siap untuk menyemburkan caci makian mereka. Mari kita lihat, alasan apa yang akan dia pakai hari ini untuk membuka mulut semua orang di negeri ini. Selamat, Tuan Hu, selamat atas promosi Anda menjadi pejabat sensor istana. Satu langkah lebih maju lagi, maka Anda akan menguasai seluruh badan sensor istana. Selamat. Ya, sekali lagi selamat. Tuan-tuan sekalian terlalu memuji. Bawahan ini hanyalah berusaha meringankan beban Yang Mulia. Hanya sekadar menjalankan kewajiban sebagai seorang abdi negara. Tuan-tuan sekalian mungkin belum tahu. Ya, nona kedua keluarga Kong itu sudah menemukan pasangannya. Benar-benar pasangan serasi yang ditakdirkan oleh langit. Loh, bukankah nona kedua Kong itu punya perjanjian nikah dengan Putra Mahkota? Ya, meskipun pertunangannya sudah dibatalkan di kantor sana. Tapi ini kan baru lewat beberapa hari. Keluarga Kong sudah langsung menikahkannya dengan Tuan Hulue. Rasa malu karena dicampakkan secepat ini. Hari ini benar-benar harus ditelan mentah-mentah oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Kaisar tiba. Hidup Yang Mulia Kaisar, panjang umur dan berjaya selamanya. Mana Putra Mahkota? Dia yang meminta kami datang kemari. Tapi giliran kami sudah tiba, dia malah belum muncul juga. Aku sudah datang sejak tadi. Teater kecil Fasidian resmi dimulai. Para pemeran, silakan bersiap di posisi. Ini adalah ballroom utama istana, tempat berkumpulnya para pejabat tinggi kerajaan, tempat di mana nasib dan masa depan negara ini ditentukan. Bisa-bisanya kau dengan lancar membawa peti mati. Benda pembawa sial itu masuk ke dalam aula ini. Kau bilang, pembawa sial. Ibuku mati demi menyelamatkan ayahanda Kaisar. Seluruh keluarga ibuku berkorban nyawa, juga demi menyelamatkan ayahanda. Dan sekarang, kau berani bilang ibuku pembawa sial. Itu adalah peti mati Yang Mulia Permaisuri. Putra Mahkota, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Coba saja kau tebak. Wan Fang, apa yang sedang kau lakukan? Berani-beraninya kau mengumpulkan pasukan untuk menghalangiku. Apa kau mau memberontak? Hamba dan yang lainnya sama sekali tidak membawa sebilah senjata pun. Lalu dari mana datangnya dulu pemberontakan itu? Sebagai komandan pasukan pengawal pribadi Putra Mahkota, sudah sewajarnya hamba bertugas melindungi Putra Mahkota. Wan Fang ini ternyata benar-benar setia kepadaku. Putra Mahkota, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kalau Wen Songzeng memang telah menjebak dan memfitnahmu, kau menghajarnya pun, biarlah. Tapi sekarang, kau berani terang-terangan menghunus pedang di tempat ini. Apa di matamu itu masih menganggapku sebagai kaisarmu? Atau jangan-jangan mau merebut tahta? Hamba tidak berani. Hamba juga sama sekali tidak punya kemampuan untuk itu. Sedangkan soal apakah di mata hamba masih ada ayahanda? Pertanyaan yang sangat bagus. Ananda justru ingin bertanya, apakah di mata ayahanda, keberadaan Ananda ini pernah dianggap ada? Hari ini Ananda datang kemari, khusus untuk meminta ayahanda mengganti Putra Mahkota. Kalau hanya untuk menjadi pajangan yang selalu dicurigai dan diuji oleh ayahanda. Posisi Putra Mahkota ini, lebih baik Ananda lepas saja.
Aku mencurigai dan mengujimu, omong kosong dari mana itu? Semenjak Ananda menduduki posisi putra mahkota, pernahkah Ananda melakukan satu saja kesalahan? Ananda selalu bersikap hormat kepada yang di atas. Para pejabat meragukan Ananda, bahkan saudara-saudara sendiri terus-menerus menindas Ananda. Ananda hanya bisa diam dan menahannya. Tapi, itu bukan berarti Ananda bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ayahanda. Tutup mulutmu. Keluarga ibunda hanya menyisakan satu-satunya pengawal untuk Ananda. Tapi ayahanda bahkan diam-diam mengirim orang untuk menyingkirkannya. Ayah tidak mempercayai anaknya, dan anak pun kehilangan kepercayaan pada ayahnya. Seandainya ibunda tahu bahwa anak yang diselamatkan dengan mengorbankan nyawa seluruhnya, kini malah diperlakukan seperti ini. Beliau pasti akan sangat menyesal, karena telah membiarkan Ananda tetap hidup di dunia yang kejam ini. Hamba mohon, Yang Mulia, cabutlah gelar putra mahkota ini. Biarkan hamba menjadi pangeran biasa yang tak berguna. Hamba mohon, angkatlah orang lain sebagai putra mahkota. Keluarga mereka memiliki kekuasaan yang luar biasa kuat. Kedudukan ibu mereka di istana dalam juga begitu agung dan dihormati. Mereka bersekutu dengan para pejabat dan memiliki antek-antek yang tak terhitung jumlahnya. Mulai detik ini dan seterusnya, gelar putra mahkota ini tidak ada urusannya lagi denganku. Kepada saudara-saudaraku sekalian dan kepada para menteri sekalian, tolong lepaskan aku. Aku akan pergi menjaga makam ibunda dan menghabiskan sisa hidupku di sana dengan tenang. Hamba, Jenderal Mafang, mewakili putra mahkota, bersama 649 prajurit militer, memohon undur diri di hadapan Yang Mulia. Beraninya kalian mengancamku. Memangnya kalian pantas. HMPH, tapi akting si tua bangka itu boleh juga. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira dia adalah sosok ayah yang penyayang. Li Yong, Li Dan, besar sekali nyali kalian. Kalian benar-benar berniat mendesak putra mahkota sampai mati. Ya, ayahanda, hamba difitnah. Li Yi, bermain taktik mundur untuk maju dengan sangat indah. Mundur untuk maju. Kalau begitu, aku akan membuatmu maju menembus arus deras. Kasim, beritahu Perdana Menteri tua. Aku akan mengangkatnya sebagai guru besar putra mahkota. Kuharap dia bisa mendidik Pangeran Yi dengan baik. Perdana Menteri, menjadi guru besar putra mahkota untuk keluarga Kong di ibu kota, dari pejabat tingkat 3 ke bawah hingga tingkat 6, serahkan semua daftar nama mereka, beserta semua catatannya, serahkan kepada wakil inspektur kerajaan yang baru, Hu Luowei. Selain itu, panggil Paman Raja Yu kemari. Diskusikan urusan dan etika untuk pengangkatan gelar raja bagi beberapa pangeran. Bagaimana kau akan menghadapi langkah ini? Batu giok pengampunan nyawa ini. Apa gunanya? Batu giok pengampunan nyawa dapat melindungi penggunanya dari serangan mematikan. Bukankah ini sama saja dengan punya baju zirah kebangkitan? Ada apa ini? Kelihatannya senang sekali. Selamat, Yang Mulia. Selamat atas pencapaian Anda, Yang Mulia. Ayahanda menyuruh Perdana Menteri menjadi guruku. Lalu memberi gelar raja kepada banyak pangeran. Bahkan menyuruhku menjadi pengawas eksekusi besok. Padahal yang dieksekusi adalah para menteri dan orang-orang dari keluarga Kong. Kau pikir ini hal yang bagus? Bukankah itu artinya Baginda Raja sangat mengandalkan Anda, Yang Mulia, HMPH, malah sengaja mencari musuh untukku? Ya, Simen Cui Fei. Besok siang, buatlah skenario pembunuhan terhadapku. Ingat, harus terlihat meyakinkan dan kejam. Sier, kakekmu sudah angkat bicara. Putra mahkota telah membalikkan keadaan. Dan Baginda Raja bahkan menunjuk Perdana Menteri Du sebagai gurunya. Kekuasaannya di masa depan tidak bisa dipandang sebelah mata. Apa kau mengerti maksudnya? Si brengsek itu benar-benar beruntung. Jaga bicaramu. Ayah tenang saja. Nanti kalau dia sudah sadar, dia pasti akan datang memohon agar putrimu ini kembali padanya. Bukankah besok siang dia akan mengawasi eksekusi bersama Hu Luowei? Putrimu ini akan menggunakan kesempatan itu untuk memberinya sedikit pelajaran. Sambut kehadiran Yang Mulia putra mahkota. Tidak perlu repot-repot. Kapan para tahanan akan dibawa kemari? Sebentar lagi, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia putra mahkota. Kalian semua adalah menteri penting istana. Ini baru pertama kalinya aku melihatnya. Nanti, kuserahkan semuanya pada kalian. Yang Mulia putra mahkota bisa saja bercanda. Mana mungkin kami pantas disandingkan dengan Yang Mulia. Tapi, Tuan Hu memang masih muda dan sangat berbakat. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Ditemani oleh keluarga. Iya, keluarga. Apakah Yang Mulia belum tahu? Tuan Hu sudah membuat kesepakatan dengan nona kedua dari keluarga Kong, Kong Ruxi, untuk menjalin ikatan pertunangan. Tuan Hu masih sangat muda. Dari sekian banyak pilihan, kenapa malah memilih dia? Sayang sekali. Kerajaan Qi harus kehilangan satu pemuda berbakat. Apa maksud ucapan Yang Mulia? Kondisi tubuh hamba sangat sehat, bagaimana bisa? Apa kau tahu, kenapa aku tiba-tiba mendorongnya sampai pingsan? Hamba sungguh tidak tahu. Kau ini masih terlalu muda. Dia itu berpenyakit. Dan parahnya itu ada yang membawakan buah untukmu. Lihat, si penyebar penyakit sudah datang. Berhenti di sana. Ini adalah panggung pengawasan eksekusi. Tanpa perintah, siapapun dilarang keras mendekat. Kakanda Yu. Ini aku, orang yang tidak berkepentingan dilarang keras mendekat. Tuan Yu, apa kau sudah gila? Kami ini dari keluarga Kong. Aku Kong Ruzen. Nona Kong, Tuan Muda Kong, tempat ini adalah area eksekusi yang dijaga sangat ketat. Tolong turunlah dulu baru kita bicara. Dasar papan kayu rongsokan. Adik Sier, kau turunlah dulu. Nanti akan dijelaskan semuanya padamu setelah ini selesai. Tidak mau, hari ini aku tetap bersikeras mau berdiri di sini. Kenapa? Memangnya kalian boleh berdiri di sini, sedangkan aku tidak boleh. Orang dari keluarga Kong bahkan berhak berdiri di Istana Kaisar. Kenapa di tempat ini malah dilarang? Orang-orang dari keluarga Kong sungguh besar kepala. Ya, membuang buah-buahan sembarangan, menerobos panggung eksekusi sesuka hati. Apa leluhur suci Kong hanya mengajari kalian hal semacam ini? Apa maksud Yang Mulia putra mahkota? Keluarga Kong kami ini, kalau memang mau membuang-buang barang, jangankan cuma sekeranjang buah, bahkan sepetak pun kami sanggup. Yang Mulia sehari-harinya hidup serba hemat dan memprihatinkan. Jatah bulanan di istana juga sangatlah minim. Kalaupun Anda ingin makan, sepertinya tidak akan sanggup makan banyak, kan? Dia benar-benar cari mati.
Bagaimana bisa orang keluarga Kong bersikap searogan itu? Kepada putra mahkota saja mereka berani, apalagi kepada kita. Pasti mereka lebih merendahkan kita lagi. Dulu, cendekiawan besar dari keluarga Kong itu malah menuduh putra mahkota kejam dan tak bermoral. Menurutku, yang tak bermoral itu justru mereka orang keluarga Kong. Nona Kong, tolong jaga sopan santun Anda. Berbicara seperti itu kepada yang mulia putra mahkota sungguh tidak pantas. Aku kan cuma bicara kenyataan saja. Masa yang mulia putra mahkota bahkan tidak sanggup mendengar kenyataan? Nona Kong, perkataan Anda tadi terlalu. Tapi dari mulutmu malah jadi terdengar. Teater drama tak berujung, resmi dibuka. Aktor bersiap. Hitung mundur. 3, 2, 1. Action. Beraninya kau menyentuh kakakku. Yang mulia putra mahkota, Tuan Hu, apakah Anda juga membiarkan orang keluarga Kong bertingkah seliar ini? Li Yi, beraninya kau memukulku. Ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Ini jelas-jelas awal kehancuran bagi keluarga Kong. Hahaha. Orang keluarga Kong akhirnya kena batunya juga. Kalau bukan karena kalian semua, mana mungkin nasibku berakhir tragis seperti ini. Selamat ya, keluarga Kong. Cepat, bunuh mereka. Aku ini nona kedua dari keluarga Kong. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhku. Kalau kalian berani menyentuhku, aku akan menyuruh ayahku membantai kalian. Persetan dengan keluarga Kong sialan. Persetan dengan segala gelar keturunan keluarga terpelajar yang selalu kalian banggakan itu. Cuy, hal kotor apa sih yang tidak pernah kalian lakukan? 3 hari sekali kau keluyuran ke rumah bordir Jiao Fangxi. Dan setiap kali, selalu saja aku yang harus repot membereskan kekacauanmu. Melihat kelakuanmu saja sudah membuatku muak. Untung saja tidak sampai memicu pemberontakan. Pengawal, cepat pisahkan mereka. Tuan Hu merasa kasihan dan tidak tahan lagi melihatnya. Sepertinya kalian semua menanggung ketidakadilan. Jika memang begitu ceritanya, maka aku, sang pangeran, yang akan mengambil keputusan. Kalian sendiri memang pantas dihukum. Tapi anak-anak kalian tidak berdosa. Semua yang berusia di bawah 13 tahun akan diampuni. Yang mulia, tapi ini adalah perintah langsung dari Baginda Kaisar. Soal ayahanda, aku sendiri yang akan bicara padanya. Tapi sekarang, apa yang aku titahkan, itulah hukumnya. Hamba pernah memfitnah yang mulia pangeran. Hamba memang pantas mati. Sudahlah, sebagai pria sejati, kalau mati pun harus mati dengan terhormat. Kalian dihukum mati memang sudah sepantasnya. Aku hanya tidak ingin anak-anak ini ikut menderita bersama kalian. Anak-anak kalian, aku yang akan membesarkannya. Meski hanya dengan makanan sederhana, aku masih sanggup menghidupi mereka. Semua yang lalu biarlah berlalu. Pergilah dengan tenang. Yang mulia pangeran benar-benar sangat bijaksana dan berbudi luhur. Hatinya begitu mulia. Keluarga Kong itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan yang mulia pangeran. Langkah yang mulia pangeran kali ini benar-benar sebuah kemenangan telak. Bahkan, beliau mendapatkan reputasi yang sangat baik. Pangeran kejam, putra mahkota yang lalim. Dasar kau putra mahkota yang tidak tahu aturan. Hei. Lindungi pangeran, tahan pembunuh bayaran itu. Tuan muda, Nona, cepat ikut denganku. Putra mahkota yang lalim, ingatlah baik-baik. Orang yang membunuhmu ini adalah orang bermarga Kong. Tapi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Kong. Ating si Mencofeng ini benar-benar sangat meyakinkan. Bahkan dia bisa berimprovisasi dengan cerdas. Benar-benar bakat yang luar biasa. Kurang ajar sekali keluarga Kong itu. Hamba pasti akan memakzulkan mereka di hadapan Kaisar. Membuatku kaget setengah mati saja. Bikin jantung pangeran ini mau copot saja. Aku hampir saja kencing di celana karena ketakutan. Orang-orang keluarga Kong itu benar-benar sangat lancang. Ini jelas-jelas percobaan pembunuhan yang terang-terangan. Melakukannya di depan begitu banyak rakyat. Ini sama saja dengan pemberontakan tingkat tinggi. Belum tentu juga ini perbuatan keluarga Kong. Aku merasa kedok pembunuh ini terlalu kentara. Kalau begitu, apakah maksud Tuan Hu adalah yang mulia putra mahkota sendiri yang mengatur semua sandiwara ini? Tuan Hu, aku tahu kau punya ikatan pertunangan dengan Kong Xier itu, tapi berani memfitnah putra mahkota, si anjing gila tua Chengdu itu. Sekarang, aku tidak boleh cari masalah dengannya, tapi sandiwara pembunuhan ini pasti didalangi oleh putra mahkota sendiri. Tuan, Anda tidak tahu saja, kabar ini sudah tersebar kemana-mana. Putra mahkota diserang oleh pembunuh bayaran dari keluarga Kong. Keadaan pasti akan menjadi sangat kacau sekarang. Dia berhasil memperbaiki nama baiknya, merebut hati rakyat, menunjukkan wibawanya sebagai pewaris tahta, dan terlihat seperti pihak yang teraniaya. Ini benar-benar kemenangan yang sempurna. Taktik putra mahkota ternyata jauh lebih matang dari sebelumnya. Maksud Tuan, sandiwara percobaan pembunuhan ini benar-benar direkayasa oleh putra mahkota sendiri, demi memancing kemarahan Baginda Kaisar terhadap keluarga Kong. Hanya dengan masalah sekecil ini. Ini tidak akan terlalu berdampak bagi keluarga besar seperti keluarga Kong. Tapi ini adalah percobaan pembunuhan terhadap pewaris tahta. Bukankah itu sudah cukup berdampak besar? Memang, kejahatan ini sangat besar, tapi tergantung siapa pelakunya. Untuk menjatuhkan keluarga Kong, ini masih jauh dari kata cukup. Yang mulia, Perdana Menteri Du telah tiba. Akhirnya, tokoh besar ini muncul juga. Jika Li Xianzong diibaratkan sebagai naga yang keras kepala dan sombong, maka di sisi Perdana Menteri Du, dia juga membawa sosok yang sangat berbahaya itu. Persilakan Perdana Menteri tua masuk ke kediaman. Hamba tua ini, Du Xuanwei, memberi hormat kepada yang mulia putra mahkota. Rakyat jelata ini, Chu Yunlan, memberi hormat kepada yang mulia putra mahkota. Tidak perlu terlalu formal. Berikan kursi untuk Perdana Menteri. Terima kasih, Yang Mulia. Di hadapanku, Perdana Menteri adalah orang pertama yang diizinkan untuk duduk. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Yang Mulia. Tubuh yang hancur ini harus runtuh dulu sebelum bisa bangkit kembali. Cara bertindak putra mahkota saat ini benar-benar sulit ditebak, bagaikan jurang yang tak berdasar. Seandainya saja dia sudah mati. Aku perhatikan, pendamping muda di sebelah Perdana Menteri ini terlihat cukup menarik. Kalau begitu,
Bagaimana kalau Perdana Menteri merelakannya saja? Serahkan pelayan buku ini kepadaku sebagai bentuk permintaan maaf. Yang Mulia Pangeran pasti sedang bercanda. Dia itu hanya pelayan biasa. Jika Yang Mulia memang membutuhkannya, hamba bisa memilihkan beberapa orang yang jauh lebih pintar dari Akademi Kekaisaran untuk Anda. Anak ini terlalu bodoh. Kalau nanti dia malah membuat Yang Mulia marah, situasinya bisa jadi tidak enak. Hamba dengar Yang Mulia Pangeran diserang pembunuh bayaran di luar gerbang utama. Apakah Yang Mulia terluka? Apa identitas pembunuh itu sudah terungkap? Wangimu harum sekali. Pangeran. Tidakkah Yang Mulia bertindak terlalu jauh? Terlalu jauh? Aku bahkan bisa bertindak lebih jauh dari ini. Ah, bisa-bisanya. Kau bukan hanya harum, tapi juga sangat manis. Anak Anda menyambut baginda ayahanda dan ibunda ratu. Maaf, anak Anda sedang sakit, jadi tidak bisa memberi hormat. Semoga ayahanda tidak menyalahkan anak Anda. Kalau soal ibunda ratu, terserahlah. Anggap saja aku lagi sakit. Segar bugar dan berani mencium pria begini. Kau bilang kau sedang sakit. Ayah dengar kau baru saja diserang dan syok berat. Tapi kelihatannya tidak separah yang orang-orang bilang. Ya, Yang Mulia, Anda menduduki kursi hamba. Pelayan, bawakan 2 kursi lagi untukku dan permaisuri. Kenapa kalian sampai harus membunuh pedang begini? Anak Anda menginginkan pelayan bukunya Perdana Menteri. Tapi dia menolak memberikannya. Jadi beginilah jadinya. Oh, pantas saja, benar-benar di luar dugaan. Perdana Menteri tua ini kelihatannya saja sudah susah berjalan. Tapi ternyata masih punya tenaga yang lumayan juga ya. Hahaha, sudahlah. Kalau begitu, hari ini ayah yang akan mengambil keputusan. Pelayan buku ini kuberikan kepada pangeran. Perdana Menteri sudah memikul beban yang sangat berat. Lebih baik pusatkan saja pikiranmu pada urusan negara. Hargailah aku sedikit, turunkan pedang itu. Ya, karena keputusannya sudah bulat. Berarti mulai sekarang, kau harus mengabdi padanya. Mendengar kau terluka, ibu benar-benar sangat cemas. Tapi melihatmu baik-baik saja, perasaan ibu jauh lebih lega. Ibunda Ratu. Menurut aturan istana, seharusnya kau memanggilku pangeran. Soal menangis sampai seperti ini. Sudahlah, kalau aku mati, bukankah kebetulan si pangeran ketiga yang akan naik tahta? Benar begitu kan, pangeran ketiga? Tapi, permaisuri tenang saja. Aku tidak akan menggunakan masalah pembunuh bayaran ini untuk memfitnah keluarga Kong kalian. Pembunuh ini bukanlah orang dari keluarga Kong. HMPH, kalau menurut hukum yang berlaku, bukankah hukuman untuk keluarga Kong seharusnya jauh lebih berat? Yang Mulia, hamba sudah bilang, kalau putra mahkota itu sangat cerdas dan sangat bijaksana. Sekarang, terbukti benar seperti apa yang hamba katakan. Permaisuri, Anda bersukacita terlalu cepat. Aku memang bilang, mereka tidak mencoba membunuhku, tapi menerobos panggung eksekusi tanpa izin, membuang-buang makanan, dan menghina putra mahkota saat ini. Semua itu tidak bisa disangkal lagi. Setiap pelanggaran itu telah dilihat langsung oleh Tuan Hu dari lembaga sensor kekaisaran. Kenapa ada begitu banyak orang di sana? Kenapa waktu itu dia harus menyeretku dalam masalah ini? Kalau aku sampai berani melindungi anak-anak keluarga Kong, dia pasti tidak pernah melepaskanku. Tuan Hu, Anda melihatnya dengan sangat jelas, kan? Waktu itu, perhatian bawahan ini sepenuhnya tertuju pada jalannya eksekusi. Jadi, bawahan ini tidak melihatnya dengan terlalu jelas. Tapi, Tuan Yu dan Tuan Cheng, semuanya melihat hal itu. Anjing keparat si Hulu Ome ini, pintar sekali dia cari aman dan melempar masalah ke orang lain. Bawahan ini melihatnya. Memang benar seperti yang dikatakan Yang Mulia, kakak dari keluarga Kong itu sangat arogan dan tak tahu aturan. Jangankan memberi hormat pada Yang Mulia putra mahkota, mereka bahkan bersikap sangat kurang ajar. Mereka tidak mempedulikan penderitaan rakyat, membuang-buang makanan, dan bahkan sesumbar bahwa jika keluarga Kong mau, mereka bisa membuang-buang makanan sebanyak 1 gerobak atau bahkan 1 gudang penuh. Melihat seluruh pejabat sipil dan militer di istana, tidak ada satupun yang berani membicarakan masalah keluarga Kong ini. Entah apakah ini sebuah keberuntungan bagi kerajaan Ki Agung kita. Tentang masalah ini, keluarga Kong harus memberiku sebuah penjelasan dan harus memberikan penjelasan kepada putra mahkota. Permaisuri sebagai ibu dari seluruh negeri, sudah seharusnya bisa mendisiplinkan keluargamu sendiri. Yang Mulia, ibunda hamba meninggal dunia saat hamba masih kecil. Kakak tertua sedari kecil berjuang keras demi merawat hamba. Sepertinya, ibumu meninggal tidak lebih dulu daripada ibuku. Keponakan laki-laki dan perempuanmu itu tidak tahu caranya memberi hormat padaku. Keturunan suci keluarga Kong bahkan tidak tahu hal dasar seperti ini. Bagaimana sebenarnya mereka diajarkan tentang etika dan tata krama? Yang Mulia putra mahkota benar. Keponakan laki-laki dan perempuanku memang terlalu kurang ajar. Kalau begitu, bunuh saja mereka daripada mereka terus mempermalukan keluarga Kongmu. Zui Feng, pergi ke kediaman keluarga Kong dan bunuh kedua bersaudara itu. Bawa kembali kepala mereka ke hadapanku. Biarkan saja kedua bersaudara Kong itu berlutut di luar kediaman putra mahkota selama 3 hari penuh sebagai peringatan bagi yang lain. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Bukankah ini terlalu berlebihan? Meskipun mereka memang bersalah, tapi hukumannya tidak perlu sampai seberat ini, kan? Ah. Hahaha. Pangeran ini merasa hukuman itu sangat pantas. Kau tidak terima. Li Yi. Aku akan membunuhmu. Hahaha, Ibunda Permaisuri. Anda baru menerima satu tendangan dariku, dan Anda sudah ingin membunuhku. Sedangkan keponakanmu, di depan rakyat jelata, berani bersikap kurang ajar dan menekan pangeran ini. Coba katakan padaku, Ibunda Permaisuri, apakah harga dirimu begitu tinggi? Sementara harga diri pangeran ini hanya pantas diinjak-injak seperti sol sepatu. Cukup omong kosongnya. Permaisuri telah kehilangan akal sehatnya dan menyerang putra mahkota, serta terus-menerus melindungi turunannya yang tidak bermoral. Kedua bersaudara Kong telah berani merendahkan putra mahkota. Di luar Taman Changchun, mereka dihukum berlutut selama 12 jam setiap harinya. Berturut-turut selama 3 bulan penuh. Dan Permaisuri dihukum kurungan selama 1 bulan. Jika kau membantah lagi, aku akan langsung memenggal bersaudara Kong itu. Li Xianzong, aku sudah mengorbankan begitu banyak hal untukmu. Kenapa kau tega? Kenapa kau tega memperlakukanku seperti ini?
Apakah hatimu terasa sangat hancur dan membeku sekarang? Sebenarnya, aku juga pernah merasakan keputusasaan yang sama. Dulu, ibuku pasti juga merasakan penderitaan seperti ini. Bukan, kau sudah tahu semuanya. Tahu bahwa ayahanda kaisar yang telah membantai seluruh klan ibuku. Aku bahkan tahu lebih dari sekadar itu. Ibunda, mati di tanganmu. Luka-lukanya tersebar di sekujur tubuh. Kaisar, permaisuri, kalian benar-benar memutar otak hanya demi membunuh satu orang. Hahaha. Kau dan ayahanda kaisarmu itu benar-benar mirip. Ya, memang aku yang membunuh ibumu. Hahaha, benar, aku yang membunuhnya. Dialah yang membantu ayahandamu naik tahta. Tapi dia tak lebih dari sekadar wanita kasar yang hanya tahu cara bertarung. Saat ibumu mati, aku sendiri yang menancapkan tusuk rambut Phoenix ini kuat-kuat tepat ke dahinya. Kalaupun kau tahu, apa kau berani membunuhku? Kau pikir putra mahkota ini tidak berani? Kau pikir aku tidak berani? Tidak, kau tidak boleh membunuhku. Aku ini permaisuri, ibu dari seluruh negeri. Ibu dari seluruh negeri, memangnya kau pantas jika kau berani membunuhku. Kaisar tidak akan pernah mengampunimu. Karena aku sudah menempati tubuhmu ini, akan kubalaskan dendammu dengan tanganku sendiri. Yuyan, aku pasti akan membunuhmu hari ini juga. Yang mulia, sudah cukup. Tenang saja, aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya ingin mengobrol sedikit dengannya. Pangeran ketiga, aku akan menunggu hari di mana kau bisa membunuhku dan membalaskan dendam ibumu. Kembalilah dan beritahu ayahanda bahwa ini semua memang sudah menjadi tugasku. Penilaian akting, nilai 100. Hadiah, bakat khusus, salah satu warisan jurus pedang Guihai. Aduh, sakit. Jangan bergerak, biar ku balut lukamu. Anak ini terlihat begitu dekat dengan Yang Mulia. Haruskah aku memanggilnya pendamping putra mahkota? Maaf merepotkanmu, mantan putri negara Chu. Bagaimana kau bisa tahu identitasku? Kaisar Chu sepanjang hidupnya hanya menikahi satu permaisuri bernama Mulan. Sebelum wafat, beliau menepis semua perdebatan dan mewariskan tahtanya kepada sang putri yang paling mirip dengan permaisurinya, Chu Yunlan. Sayang sekali para menteri pengkhianat merampas tahta. Kakakku sendiri merebut kekuasaannya, dan Tuan Putri pun menghilang tanpa jejak. Tapi kebetulan sekali, Perdana Menteri Du malah menunjukkan taringnya setelah Tuan Putri menghilang. Orang tua ini tadinya mengira penyamaranku tidak ada tandingannya di dunia ini. Tapi tak kusangka, mata Yang Mulia putra mahkota sungguh tajam. Jadi sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Menangkapku untuk ditukar dengan keuntungan dari kakakmu. Maksudku, Kaisar Chu saat ini, Yang Mulia putra mahkota. Orang tua ini juga punya beberapa trik mematikan. Jika Anda terus mendesakku, katakan saja, apa yang sebenarnya Anda inginkan dariku? Aku akan membantumu kembali ke negara Chu, dan menjadikanmu maharani di sana. Bagaimana? Kau mau membantuku kembali ke negara Chu, Yang Mulia putra mahkota. Lebih baik Anda urus saja diri Anda sendiri. Baginda Kaisar hanya memanfaatkan Anda sebagai batu loncatan. Apa Anda pikir beliau bisa mengoleransi seseorang yang tahu rahasia pembunuhan ibunya sendiri? Putra mahkota seperti Anda tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Nyawaku bukan urusanmu untuk menentukannya. Chu Yunlan, aku hanya tanya satu hal padamu. Apa kau ingin kembali dan membalas dendam, lalu menjadi seorang maharani yang belum pernah ada dalam sejarah, dan menguasai negara Chu? Kau mau? Bagus, syaratku cuma satu. Setelah kau berhasil naik tahta menjadi maharani, aku yang akan menjadi suami kerajaan di negara Chu, Yang Mulia putra mahkota. Orang tua ini tidak menyangkal bahwa Anda telah banyak berubah akhir-akhir ini. Anda memang jauh lebih maju dari sebelumnya. Tapi, orang tua ini tidak percaya. Hal yang tidak bisa aku lakukan sendiri, akan bisa Anda lakukan. Omong besar ini hanya untuk menutupi niat busuk Anda. Karena aku sudah mengatakannya, maka aku pasti punya kekuatannya. Kau juga tidak perlu buru-buru menjawab. Saat waktunya tiba nanti, aku pasti akan membantunya menguasai negara Chu. Saat itu, kalian akan melihat sendiri apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Zui Feng, lepaskan mereka. Jika hari itu benar-benar tiba, aku bersumpah, atas namaku sebagai kaisar wanita, akan mengumumkannya kepada seluruh dunia, bahwa aku akan meminangmu. Sekali aku berucap, takkan pernah kutarik kembali. Sudahlah, Dusia, bawa calon suamiku pulang bersamamu sekarang juga. Ingat baik-baik, kau harus melindungi Yang Mulia dengan nyawamu. Jika suatu hari nanti aku benar-benar bisa membantu Yunlan naik ke tahta itu, hamba yang tua ini siap memberikan dukungan penuh kepada Yang Mulia putra mahkota, tanpa syarat apapun. Tidak tertarik. Sama sekali tidak tertarik. Tidak tertarik, katamu. Terus kenapa kau membantai semua orang di sini? Hah, kau ini. Tindakanmu ini benar-benar tidak ada aturannya sama sekali. Dasar pembuat onar. Yang Mulia, jenazah sang ratu sudah diurus. Kami sudah memanggil perias mayat dan memasukkannya ke dalam peti. Meskipun aku tidak memiliki perasaan cinta padanya, tapi bagaimanapun juga, dia sudah mendampingiku selama bertahun-tahun. Makamkan dia dengan prosesi kebesaran seorang ratu. Umumkan kepada rakyat bahwa ratu menyadari dirinya tidak bermoral, lalu meninggal mendadak karena rasa bersalah yang mendalam. Lalu, bagaimana dengan putra mahkota, Yang Mulia?
Setelah upacara selesai, hukum dia kurungan rumah selama 3 bulan. Biarkan dia merenungkan semua kesalahannya. Tapi, Yang Mulia, putra mahkota sudah mengetahui kebenaran di balik kematian mendiang ratu. Tidakkah sebaiknya kita memikirkannya untuk menjaga balas dendam di kemudian hari? Memangnya kenapa kalau dia tahu? Ada banyak orang yang tahu kebenarannya, tapi tidak semua orang punya nyali untuk buka mulut. Jika pasukan kavaleri naga hitam sampai diutus oleh Kaisar tua, sudah pasti besoknya mereka berani mengobarkan perang melawannya. Bawa pendekar Guihai kemari terlebih dahulu. Hamba, Guihai Piandao, menghadap Yang Mulia putra mahkota. Sialan, kebiasaan sistem yang suka ngagetin ini. Cepat atau lambat bakal bikin aku jantungan. Cukup, kalian berdua, dasar brengsek. Jantungku yang cuma manusia biasa ini nyaris copot gara-gara kalian. Wah, Daguang, kau tampan sekali. Bagaimanapun juga, kau ini kan seorang pendekar tingkat 9. Tapi kenapa kelakuanmu konyol banget, sih, Wan Fang? Kemana perginya anak-anak yang aku selamatkan hari ini? Lapor, Yang Mulia. Baginda Kaisar telah mengutus orang untuk membawa mereka semua. Katanya, mereka akan diatur untuk belajar di akademi. Beraninya mereka berbuat kacau di sini. Kenapa kau tidak memberitahuku dan malah membiarkan mereka dibawa pergi begitu saja? Siapa yang membawa mereka pergi? Wakil Menteri Kehakiman, Hou Liangping, kumpulkan pasukan pengawal sekarang juga. Wan Fang, jika anak-anak itu sampai terluka sedikit pun, kau harus menerima hukuman 50 pukulan tongkat. Beraninya bajingan tua itu membawa mereka. Awalnya aku berpikir, seburuk apapun taktik kotor di istana ini, mereka setidaknya masih punya batasan. Tapi demi mengujiku, demi memancing amarahku, mereka berani menyentuh anak-anak yang tidak berdaya itu. Karena mereka bahkan tidak pantas disebut manusia. Maka aku sendiri yang akan mengirim mereka ke neraka. Gawat, itu bukan mahkota datang membawa pasukan. Cepat laporkan kepada Tuan. Yang Mulia putra mahkota, ini adalah markas Departemen Kehakiman. Suruh Hou Liangping keluar menemuiku sekarang juga. Baik, Yang Mulia, baik, Yang Mulia. Siapa yang tidak kenal dengan kehebatan Anda? Hou Liangping. Di mana anak-anak yang kau bawa dari kediamanku? Anak apa? Sejak kapan ada anak-anak? Bukannya dia menyembunyikan keturunan Raja Naga? Yang Mulia, anak-anak itu, mereka semua ada di dalam tahanan Departemen Kehakiman. Tapi tanpa perintah langsung dari Baginda Kaisar. Tidak ada satupun yang boleh membawa mereka pergi. Orang-orang itu berada di bawah perlindunganku. Kau berani membawa mereka diam-diam tanpa memberitahuku. Kau pikir kau ini siapa? Wan Fang, terobos masuk, bawa keluar anak-anak itu sekarang. Tapi... Hou Liangping, jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan membunuhmu. Kenapa aku sama sekali tidak tahu soal urusan ini? Apa kau yakin utusan Baginda Kaisar yang memberitahumu soal ini? Benar, orang dari istana. Tapi itu bukan perintah langsung Baginda Kaisar. Lalu bagaimana dengan Paman Zhao? Coba lihat dirimu, prosedur kerja saja kau tidak tahu. Perintah siapa saja berani kau turuti. Kau ini benar-benar sudah bosan hidup. Ya, pejabat ini tidak bisa lagi melindungimu. Sial, aku masuk perangkap. Ini adalah jebakan mematikan. Yang Mulia, hamba pantas mati. Cepat cari mereka. Pasti ada orang di sekitar sini yang diam-diam mengawasi semua ini. Temukan orangnya dan bawa kemari. Siap. Yang Mulia, tidak. Kumohon, ini semua bukan salahku. Aku tahu kejadian ini bukanlah niat aslimu. Kau juga hanya disuruh oleh orang lain. Tapi, tetap saja kau yang turun tangan. Kalau kau sudah di alam baka nanti, ingatlah untuk memberitahu anak-anak itu, bahwa aku telah membalaskan dendam mereka. Tetua Zong, ini bukanlah sekadar konflik internal keluarga kerajaan. Ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap seluruh pejabat dinasti Kiraya. Orang yang menjebak putra mahkota langsung mengerahkan pembunuh bayaran yang mematikan. Mereka sengaja memaksa putra mahkota untuk membunuh seorang pejabat di tengah jalan. Yang Mulia. Orang yang berniat jahat selalu selangkah lebih maju dari yang lengah. Sangat sulit untuk dicegah. Aku menghukummu untuk memakamkan mereka dengan tanganmu sendiri. Gunakan uangmu sendiri untuk membuatkan mereka batu nisan. Ingat, lakukan tanpa bantuan siapapun. Wan Feng, bawa pasukan King untuk mengurus pemakaman ini. Dan berikan mereka penghormatan yang paling layak. Piandao, kalian berdua ikut aku ke kediaman Kong. Teater spesial Yanxi, dimulai. Para aktor, silakan berimprovisasi. 3, 2, 1. Tuan Angkesen, aku harus segera pergi melapor kepada Baginda Kaisar. Putra mahkota terang-terangan membunuh wakil menteri kehakiman. Ini adalah masalah besar yang akan mengguncang seluruh istana dan rakyat. Sejak kapan kau punya hak untuk mengambil keputusan di sini? Insiden sebesar ini telah terjadi. Bagaimana mungkin kita tidak melapor kepada Baginda Kaisar? Kau dan aku ini sebaiknya menunggu sampai masalah ini benar-benar tuntas sebelum mengambil keputusan. Benar-benar tuntas. Kalau kita melapor sekarang, apa yang harus kita katakan? Bagaimana kalau Baginda Kaisar bersikeras melindungi putra mahkota? Pada akhirnya, kita juga yang akan kena sial, kan? Tunggu sampai yang mulia putra mahkota keluar dari kediaman Kong. Kita lihat dulu bagaimana sikap yang mulia Kaisar, baru kita bertindak. Baik, hamba laksanakan perintah. Fuer, kedua anakmu itu benar-benar sangat mengecewakan. Mereka telah memancing amarah langit dan kebencian rakyat. Saat ini, keluarga Kong kita sedang berada di tengah pusaran badai. Hanya dengan kematianmu, amarah rakyat bisa diredam. Setelah semuanya usai, ayah akan. Tidak, ayah, kumohon, biarlah putramu ini yang mati. Jaga kesehatan ayahanda baik-baik. Kelak putramu ini tidak bisa lagi menemani dan melayani ayah. Sayang sekali, nyawa paman harus melayang. Tapi, ini bisa menjadi jebakan mematikan bagi Liye. Itu adalah hal yang sangat bagus. Jangan berani-beraninya menakuti kedua anakku. Liye, aku ingin lihat. Kali ini, bagaimana Li Xianzong bisa melindungimu? Apakah Yang Mulia Kaisar sudah menyerah?
Kita kalah. Bidak catur ini pada dasarnya memang sudah tak berguna. Pada akhirnya, aku memang terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Taktiknya saat menghadapi si tua bangka Kong Tianxiang itu, ternyata masih jauh dari kata cukup. Anak muda memang terlalu terburu-buru. Saat ini, aku masih belum bisa berseteru secara terang-terangan dengan Kong Tianxiang. Lie hanya bisa menjadi bidak yang dikorbankan. Aku harus menyerahkan nyawanya pada keluarga Kong. Mengingat papan catur ini sudah menemui jalan buntu. Yang mulia, bagaimana kalau kita kerahkan pengawal berbaju hitam dari Kam Sangdu? Kita hancurkan semuanya dan mulai dari awal lagi. Dia tidak pantas membuatku harus mengulang permainan ini. Takdir kematiannya sudah ditentukan. Di sisinya ada 2 pendekar tingkat 9. Ini pasti rencana cadangan yang ditinggalkan oleh ibunya. Urusan ini harus merepotkan guru untuk turun tangan dan membereskan mereka. Amitabha, tenangkan hati Anda, Yang Mulia. Ini adalah jebakan mematikan yang disiapkan keluarga Kong untukmu. Bagaimana caramu menghancurkannya? Lie, sebentar lagi, kau hanya akan menjadi bidak pengorbanan yang tragis. Aku sangat suka melihat ekspresimu yang sekarang. Ekspresi meronta-ronta di ambang kematian. Yang Mulia Putra Mahkota. Enyahlah kau. Apa kau tidak sadar, kau telah memancing amarahku. Dasar tua bangka, berani-beraninya kau menghina ibuku. Kau pikir kau pantas. Lain kali, kalau mau buka mulut, pastikan aku belum tahu kebusukanmu. Ibumu sudah mati, bukannya pergi menjaga makamnya, malah berani-beraninya mencari gara-gara di sini. Yang Mulia. Nanti, jangan lupa pungut mayat kakek tua ini, adik seperguruan. Siapa yang berani melangkah masuk? Aku adalah pemegang pedang awan. Gerakan pedangmu terlalu lambat. Kau tidak akan bisa menghentikan Yang Mulia. Putra Mahkota, untuk apa kau datang kemari? Tua bangka, aku datang khusus mencarimu. HMPH, lalu apa? Tentu saja, untuk mencabut nyawamu. Aku ini Perdana Menteri Kanan. Beraninya kau membunuhku. Tidak, kalau aku mundur, kau pasti akan menyebar rumor. Bilang kalau aku ini munafik dan bermuka dua. Sayang sekali, perhitunganmu salah besar. Tua bangka sialan. Mereka semua itu juga manusia. Orang-orang yang sudah berjanji akan kulindungi. Pada akhirnya gagal kuselamatkan. Tapi setidaknya, aku bisa membalaskan dendam mereka. Kau, apa kau tidak takut ini akan mengacaukan rencana besarnya? Membuat para menteri saling berselisih. Semua pejabat itu gemetar ketakutan melihat orang gila yang berani membunuh menteri manapun. Tapi aku tidak butuh rasa segan mereka. Aku ingin membuat mereka benar-benar ketakutan. Li Yin, kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah sibuk merancang siasat sana-sini, mengira mereka tahu apa yang ada di kepalaku. Asal kau tahu, Pak Tua, aku sama sekali tidak berniat menjadi kaisar. Bereskan mayatnya. Kerja bagus. Sedang apa kau kemari? Tadinya mau membantumu, tapi sepertinya sudah tidak perlu. Baguslah, membantuku. Oh, tidak usah repot-repot. Aku ini sangat tangguh. Tahu, aku kan sudah membantumu menyingkirkan sainganmu. Jadi, tidak usah sungkan padaku. Biksu tua, bagaimana menurutmu tentang putraku yang satu ini? Garis keturunan Yang Mulia, memang bukan orang sembarangan. Dia ditakdirkan untuk hal besar. Aku sendiri juga tidak menyangkanya. Bocah itu malah nekat menghancurkan seluruh papan caturnya. Berjuang mati-matian demi bertahan hidup. Dia akan mati di tangan seorang anak ingusan. Yang Mulia, bagaimana Anda akan menindak putra mahkota? Bagaimanapun juga, kita harus memberikan penjelasan kepada seluruh cendekiawan di negeri ini. Kong Tianfu yang sudah mati itu, tidak ada harganya sama sekali. Aku sudah memberinya akhir yang terhormat. Itu sudah lebih dari cukup untuk membalas budinya. Sedangkan untuk putra mahkota, aku tidak hanya akan membebaskannya dari hukuman. Aku bahkan akan memberinya hadiah besar. Sepertinya Yang Mulia bertekad menyingkirkan keluarga Kong, yang kekuatannya telah mengakar selama 26 generasi. Jika aku sendiri yang turun tangan, dunia pasti akan kacau balau. Tapi Li Yi, si orang gila itu, malah memberi kesempatan untuk membuat mereka saling menghancurkan. Tambahan waktu dan ruang gerak ini, sudah cukup bagiku untuk melahap habis seluruh sisa kekuatan keluarga Kong. Yang Mulia, hamba tua ini hanya ingin mengingatkan Anda. Putra mahkota begitu cerdas, namun pikirannya agak gila. Cepat atau lambat, urusan tentang ibunya pasti akan menjadi masalah di kemudian hari. Maksudmu, aku sedang memelihara anak harimau yang akan menerkamku. Yang Mulia tidak boleh lengah. Putra mahkota sama sekali tidak memiliki pijakan di istana. Tingkah gilanya yang sekarang ini telah menyinggung seluruh pejabat istana secara mendalam. Dia hanya bisa bergantung padaku. Jika tidak, dia hanyalah bayi yang dulu kulempar keluar tembok istana. Yang Mulia, Perdana Menteri Du telah tiba. Perdana Menteri Du datang sendirian. Dan juga, ada seorang pelayan bukunya. Persilakan mereka masuk.
Yang Mulia tampak begitu santai dan tenang. Hamba yang tua ini sampai iri melihatnya. Telah membunuh cendekiawan besar istana, sang kepala keluarga Kong, tapi masih bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mana mungkin diriku ini pantas dibandingkan dengan Perdana Menteri. Apakah putra mahkota meminta hamba yang tua ini duduk di sana? Untuk apa Anda duduk di sini? Supaya aku mencium bau orang tua dari tubuh Anda. Tentu saja menyuruh Yunlan yang duduk di sini. Anda ini Perdana Menteri Ki Agung yang terhormat, tapi malah dijauhi karena bau orang tua. Yang Mulia, hamba datang kali ini untuk memperingatkan Anda. Besok di sidang istana, para mantan bawahan Kong Tianfu, mereka ingin memaksa Yang Mulia Kaisar untuk melengsarkan Anda dari posisi putra mahkota. Tidak hanya itu, keluarga Yuan, salah satu dari 8 keluarga besar, juga akan ikut campur. Jadi, Yang Mulia harus bersiap-siap saat waktunya tiba. Sepertinya mereka benar-benar sudah tidak sayang nyawa. Iya, mereka yang masih sayang nyawa, sudah berlindung di bawah sayap Ayahanda Kaisar. Sisa-sisa orang keras kepala ini rupanya punya nyali juga. Terima kasih, Guru Besar, atas bantuan bicara Anda. Bukan hanya bicara, Tuan Guru juga punya sesuatu untuk diberikan. Ah, barang ini. Anak perempuan kalau sudah dewasa, hatinya memang selalu ikut orang lain. Aku yang sudah setua ini, kenapa masih harus jadi nyamuk melihat kemesraan kalian berdua? Benar-benar menyiksa pemandangan kakek tua ini. Yang Mulia sama sekali tidak boleh meremehkan mereka. Mereka sudah berakar kuat di daerah masing-masing selama bertahun-tahun. Mereka adalah pejabat daerah dengan faksi yang sangat mengakar. Pemimpin mereka adalah Gubernur Provinsi Linan, Gao Chu. Terima kasih banyak, Guru. Aku mengerti. Saat waktunya tiba, aku akan bertindak sesuai keadaan. Nasihatku cukup sampai di sini. Aku pamit undur diri. Kamu harus berhati-hati. Ya, kamu juga. Hah, kakek tua itu terus menatap kita. Mau bermesraan saja sampai tidak ada waktu yang pas. Wan Fang, hamba siap. Besok saat upacara, bawa Wen Zongzeng menghadapku. Putra mahkota tiba. Minggir kalian semua. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Siapa yang memukulmu? Melapor, Yang Mulia. Karena mematuhi perintah Anda, hamba tidak berani bertindak gegabah. Sehingga terjadilah keributan ini. Yang Mulia, hukuman fisik tidak pantas dijatuhkan pada pejabat tinggi. Beliau ini adalah mantan kepala sensor kekaisaran. Meskipun beliau berbuat salah, sama sekali tidak sepantasnya diperlakukan seperti ini. Mempermalukannya seperti ini. Bukan itu sama saja yang meninggalkan diri kami para sadar. Siapa kamu? Hamba pejabat Provinsi Linan, Huo Kuansi. Oh, pejabat tingkat 4, Tuan Huo. Oh, rupanya seorang pejabat tinggi tingkat 4, pengawal. Sejak tadi, seharusnya dia sudah membereskan barang-barangnya dan enya dari sini. Hei, apa urusannya denganmu, sialan? Ini urusan orang lain, tahu. Ah, Tuan Wen. Benar-benar putih dan gemuk berlemak ya. Beraninya memukuli pejabat tingkat 4 sesuka hati di depan gerbang istana. Bertingkah seliar ini. Benar-benar anak yang tidak dididik. Tata kramamu sungguh buruk, bukan? Jika kau berada di bawah komando jenderal ini, kau pasti sudah mati entah berapa kali. Li Yi semakin tidak terlihat seperti seorang putra mahkota. Cucu sah dari kediaman Adipati Yong'a, Su Yu, dan cucu dari tokoh militer Ki Agung, Fang Sangbukun. Seorang jenius bela diri tingkat 6. Berani berlindung di balik kasih sayang kaisar tua untuk pura-pura gila dan bodoh di pengadilan istana. Bertindak semena-mena dan menindas orang lain. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota berpikir hanya karena baru-baru ini melakukan satu atau dua hal gila? Kau pikir kau bisa meremehkan jenderal ini? Ya. HMPH. Terima kasih. Ya. Hahaha. Li Yi. Apakah karena jenderal ini sudah tidak kuat lagi mengangkat pedang? Ataukah kau yang sudah mulai besar kepala? Pangeran ini bilang, lepaskan zirahmu. Karena kau itu orang bodoh, bagus. Dan alasan pangeran ini tidak mengacuhkanmu adalah karena pangeran ini adalah orang gila, dan orang gila sangat ahli dalam menghadapi orang bodoh. Mulai sekarang, setiap kali kau melihatku, ingatlah untuk melucuti zirahmu. Seret mereka semua dan tahan di hadapanku. Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Semoga Yang Mulia Putra Mahkota panjang umur dan berjaya selamanya. Mengapa Putra Mahkota datang ke pertemuan istana dengan membawa rantai besi? Gawat, Putra Mahkota mulai bertingkah gila lagi. Itu pejabat Gao. Jangan gara-gara dengannya, kita tidak akan sanggup. Kalau penyakit gila Putra Mahkota sedang kumat, dia tidak akan peduli siapapun yang ada di depannya. Awas, jangan sampai darahnya memercik ke seragamku nanti. Hamba, Gao Kuang, memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Oh, jadi kau yang namanya Gao Kuang, penampilanmu saja yang seperti manusia beradab, tapi kelakuanmu sama sekali tidak mencerminkan manusia. Awasi anjing-anjing peliharaanmu itu dengan benar. Jika lain kali mereka berani menggonggong sembarangan ke arahku lagi, akan kumasak mereka menjadi sepanci daging rebus untukmu. Biar kau rasakan baik-baik, Yang Mulia. Entah dosa apa yang telah mereka perbuat. Dosamu adalah tidak mau jadi manusia, dan malah memilih jadi anjing. Sepertinya ini juga karena upacara bulanan hari ini. Hari ini terlalu penting. Bahkan Raja Iblis itu pun tahu dia harus menahan diri. Teater sandiwara dimulai. Harap para aktor bersiap-siap. 3, 2, 1, mulai. Tadi kau mempertanyakanku, kan? Dasar kau anjing rendahan. Keparat sialan. Berani-beraninya kau mempertanyakan pangeran ini. Kau pikir kau ini siapa? Sudah kuduga, inilah putra mahkota kita. Begini baru benar. Yang Mulia, Yang Mulia.
Ada apa, Yang Mulia? Tolong jaga sikap Anda. Hari ini adalah upacara bulanan. Astaga, lihatlah ingatanku ini. Aku sampai lupa sedang berada di mana. Yang Mulia, silakan cepat maju ke depan. Hari ini Baginda sedang tidak enak badan. Jadi upacara bulanan akan dipimpin oleh Anda. Baguslah, kalau kau bilang begitu. Aku jadi semakin bersemangat. Terakhir kali saat bawahan ini menyampaikan perintah kepada Anda, saya sudah mengatakannya. Upacara bulanan hari ini dipimpin oleh Anda. Kalau begitu ceritanya, apakah ayah Anda sedang bersembunyi di suatu tempat dan diam-diam mengawasi kita? Awasi orang-orang ini dengan ketat untukku. Dan kalian semua, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kalian bernasib sama seperti orang-orang ini. Terutama dia. Benar-benar tidak masuk akal. Sebagai putra mahkota, kelakuannya sungguh gila dan tidak tahu aturan. Tuan Wen benar-benar dibuat menderita karenanya. Hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Aku dan kalian semua ini bersaudara. Panggilan kalian itu terlalu kaku. Coba panggil ulang. Si gila ini benar-benar tidak ada habisnya. Kalau begitu aku bisa tenang. Kalau ada waktu luang, datanglah berebut tahta denganku. Iya, kursi yang di atas itu. Kalian ingin mendudukinya tidak? Kakak Anda Putra Mahkota. Tolong jangan bercanda dengan kami. Membosankan, sungguh membosankan. Itu adalah tahta naga, simbol kekuasaan tertinggi negara ini. Sepanjang sejarah, belum pernah ada presiden seorang putra mahkota yang berani duduk langsung di atas tahta naga. Pergi sana, carikan aku kursi yang ada sandarannya. Yang Mulia Putra Mahkota, tahukah Anda bahwa tahta naga adalah tempat duduk khusus untuk Baginda Kaisar? Anda sebagai seorang putra mahkota duduk di sana, dan berani-beraninya mengeluh tidak nyaman. Hamba sungguh ingin bertanya pada Anda, apakah Anda sudah tidak sabar lagi ingin naik tahta? Secara moral, Anda sama sekali tidak mengerti bakti kepada ayah. Secara aturan, Anda telah berani mengabaikan hukum negara. Masih punya muka apa Anda memegang posisi putra mahkota ini? Perkataan Tuan Liu sangatlah benar. Hamba sudah lama mendengar bahwa putra mahkota telah kehilangan akal sehatnya. Melihatnya langsung hari ini, ternyata berita itu benar adanya. Sebaiknya Anda secara sukarela melepaskan gelar putra mahkota, dan fokuslah memulihkan diri Anda dengan tenang. Jangan sampai Anda membuat Baginda Kaisar menanggung malu. Jika hari ini putra mahkota tidak mau mundur, bagaimana kerajaan kita ini akan menjalankan pemerintahan di masa depan? Dengan wajah apa kami para pejabat ini bisa meyakinkan rakyat dengan etika? Hamba sangat setuju. Padahal awalnya kami telah menyiapkan petisi pemakzulan. Tetapi kesalahan yang Anda perbuat dan serahkan sendiri ini sungguh terlalu fatal. Hamba, Gubernur Provinsi Linan, Gaopan, setuju. Jika Yang Mulia Putra Mahkota tidak mundur, akan sudah kami biarkan. Hamba, Gubernur Provinsi Qingqi, Lu Siwei, juga setuju. Hamba mohon Yang Mulia Putra Mahkota memulihkan kepentingan rakyat di seluruh penjuru negeri. Dan fokuslah untuk memulihkan diri Anda. Hamba, Gubernur Provinsi Chuanyun, Song Wenyuan, setuju. Kami mohon Yang Mulia Putra Mahkota demi menjaga ketentraman negara ini. Kalau aku tidak mau, kalian mau apa? Hah? Apakah masih ada lagi yang punya pemikiran yang sama dengan para menteri ini? Silakan maju dan bicara sepuasnya. Kebetulan sekali, aku ingin mendengarnya. Tuduhan kejahatan apa lagi yang mau kalian timpakan kepadaku? Seluruh pejabat sipil dan militer di sana ini, apakah tidak selalu penyeberangan antar? Apakah ini masih kerajaan Qi yang kita banggakan? Sekarang saja, putra mahkota belum resmi naik tahta. Tapi kalian semua sudah ketakutan sampai jadi pengecut seperti ini. Jika kelak dia benar-benar naik tahta, apakah kita semua masih punya kesempatan untuk hidup? Apakah ini kerajaan Qi yang membiarkan pejabatnya dibunuh secara terang-terangan? Tuan-tuan, coba tanyakan pada hati nurani kalian. Pewaris tahta seperti ini, apakah kalian sudi menerimanya? Putra mahkota bahkan tega membelah hidup Tuan Kong, keturunan orang suci. Bukankah tindakan ini sama saja dengan menyeret kita semua menuju kematian? Tuan Inspektur Agung, apakah Anda lupa dengan tugas dan kewajiban seorang inspektur? Sekarang putra mahkota bertindak semena-mena, dan Anda malah diam saja. Tuan Menteri Ritual, apakah Anda juga akan menutup mata melihat putra mahkota yang tak tahu kata kami? Tuan Gao, Anda bercanda. Kementerian Ritual bertindak murni menurut aturan kami sendiri. Anda sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur. HMPH, bagus. Bagus sekali, karena kalian semua lebih memilih pura-pura tuli dan bisu. Maka biar aku yang maju mengambil risiko ini. Aku berani bertaruh, sekalipun hanya tersisa segelintir dari kita. Itu sudah cukup untuk membuat putra mahkota tersudut dan tak berkutik. Jika dia berani menggunakan kekerasan di sini, kita semua akan mundur dari jabatan secara massal. Biarkan seluruh urusan pemerintahan di 3 departemen lumpuh total. Biar kita lihat, bagaimana Yang Mulia Kaisar akan membereskan kekacauan ini nanti. Tidak ada satupun yang menanggapi ocehanmu. Kenapa kau masih terus berkicau di sini? Putra mahkota yang kejam, jika kau punya nyali, bunuh saja kami. Aku benar-benar ingin melihat, apakah kerajaan Ki Agung ini sudah sepenuhnya jatuh ke tanganmu. Membunuhmu? Hah, aku ini belum gila. Untuk apa aku membuang tenaga membunuh kalian? Karena kalian terus berteriak memintaku turun dari tahta putra mahkota. Jika aku berhenti menjadi putra mahkota, siapa di antara kalian berdua yang berani menggantikanku? Hah, Ye Yang Mulia Putra Mahkota. Adikmu ini sama sekali tidak punya niat seperti itu. Kakak, tolong jangan salah paham. Adik juga sama sekali tidak punya niat buruk itu. Tahta putra mahkota telah ditetapkan langsung oleh ayahanda Kaisar. Mana berani adikmu ini melampaui batas? Coba kalian lihat, ayahanda Kaisar memiliki total 5 orang putra. Putra ketiga sudah lumpuh, sedangkan putra keempat dan kelima sama sekali tidak mau ikut campur. Katakan padaku, selain aku, siapa lagi yang berhak menduduki posisi ini? Atau jangan-jangan kau yang ingin merebutnya? Kau mencoba memutarbalikkan fakta. Kita masih memiliki pangeran pertama. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar masih bisa memiliki penerus lagi. Jangan pernah merasa bahwa dirimu itu tidak tergantikan. Kalau begitu, kita tidak usah bicarakan itu. Mari kita bahas soal urusan pangeran ini duduk di singgasana. Coba katakan padaku, hukum kerajaan Qi mana yang menetapkan bahwa pangeran ini tidak boleh menduduki singgasana naga? Yukian, beritahu mereka, apa yang tidak dilarang oleh hukum berarti boleh dilakukan. Lalu kenapa pangeran ini tidak boleh duduk di singgasana naga? Kaisar memanglah Kaisar, tapi beliau adalah ayahandaku. Terus kenapa? Apa di rumah, kalian tidak boleh menduduki kursi yang pernah diduduki ayah kalian sendiri? Li Yi, jangan memutarbalikkan fakta. Singgasana naga melambangkan keagungan putra langit. Walaupun tidak melanggar hukum, tindakan itu sangat menyalahi etika. Oh, Tuan Gao, kau mau bilang etika lebih tinggi dari hukum. Coba sebutkan pasal hukum yang mana. Sekali kau mengucapkannya, itu adalah kejahatan pemberontakan tingkat berat. Kerajaan Qi kita diperintah dengan ajaran Konfusius, menjunjung asal asli, kebenaran, etika, dan kebiasaan sebagai fondasi. Tapi Anda, Yang Mulia Putra Mahkota, Anda memukuli pejabat negara. Itu adalah tindakan yang tidak ulas asih. Memaksa saudara sendiri menjadi biksu. Itu adalah tindakan tidak bermoral. Anda mengabaikan kekuasaan Kaisar. Itu adalah tindakan tidak beretika. Bersikap kasar dan semena-mena. Itu tidak bijaksana, tidak ulas asih, tidak bermoral, tidak beretika, dan tidak bijaksana. Lalu di mana letak kehormatan Anda? Coba jawab, Yang Mulia. Bagaimana menurut Anda?
Bagus, memang benar, pangeran ini telah melakukan semua itu. Aku mengakuinya, sebagai laki-laki sejati. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalau begitu, pangeran ini bertanya pada tuan-tuan sekalian. Dengan saat ini, hukuman apa yang pantas untukku? Pangeran adalah darah daging kaisar. Tentu saja nyawa Anda akan diampuni. Tapi kedepannya, Anda harus menahan diri dan lebih menjaga sikap. Jika Anda mengulanginya lagi, status Anda sebagai pangeran pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Perkataan yang bagus, Tuan Gao. Kalian memang boleh memakzulkan pangeran ini. Tapi, sebagai keturunan langsung dari keluarga kekaisaran, aku juga berhak menuntut pejabat istana. Benar begitu, kan? Walaupun pangeran punya hak untuk menuntut, tapi, Yang Mulia Putra Mahkota, jangan bicara sembarangan. Tuduhan itu harus punya bukti nyata seperti yang kami miliki. Mengarang cerita tanpa bukti itu terlalu kentara. Kalau begitu, biar aku jabarkan satu persatu untuk membungkammu. Pada tahun ketiga Honda, kau menggelapkan dana bantuan bencana di Provinsi Linan dan memasukkan 80.000 tael ke kantong pribadimu. Kau mendadak kaya dan membangun taman pinjun di kampung halamanmu. Lalu, pada tahun ke-6 Honda, kau menerima suap dan membeli rumah mewah seharga 2 juta tael. Letaknya hanya berjarak 2 jalan dari Taman Changchun. Dan pada tahun ke-12 Honda, kau mengirimkan sebuah pohon kristal kepada Tuan Kong Tianxiang, yang sampai sekarang masih berdebu di ruang bawah tanah keluarga Kong. Para Tuan Menteri sekalian, aku mengingat semua perbuatan kotor kalian dengan sangat jelas. Tadi malam, aku bersama mantan kepala penasihat kekaisaran, Tuan Wen Songzeng, telah berbincang semalaman suntuk. Rahasia yang dia ketahui, jauh melampaui imajinasi kalian. Yang hilang dariku hanyalah tahta putra mahkota, tapi yang akan hilang dari kalian adalah nyawa seluruh anggota keluarga kalian. Kesalahanku hanyalah melanggar tata krama. Sedangkan kalian melanggar hukum negara. Tuan Lu, apakah kelakuanmu pantas dengan ajaran suci yang kau pelajari selama ini? Bawa dia pergi, mau dibawa kemana? Biarkan saja dia mati di sini. Yang Mulia, orang ini mati mendadak karena ketakutan. Mati ketakutan? Hah, benar-benar membuka mataku. Kalau aku turun tahta, tak ada satupun dari keluarga kalian yang akan selamat. Li Yi, kau membunuh orang di jalanan dan melecehkan gadis tak bersalah. Menurut hukum negara, kau seharusnya dihukum sama beratnya dengan kami. Menukar nyawa seluruh klan kami demi menjatuhkanmu. Rasanya sangat sepadan. Aku ini putra mahkota, membunuh orang rendahan sepertinya. Itu karena mereka berani menyinggung kehormatan kerajaan. Berani-beraninya kau menyamakan dirimu denganku. Memangnya kau pantas? Pengawal, seret mereka semua keluar. Kirim pasukan untuk menangkap ke-9 keturunan klan mereka. Bawa mereka semua ke ibu kota tanpa terkecuali. Biar aku sendiri yang akan mengeksekusi mereka. Yang Mulia, tolong ampuni kami. Tolong biarkan kami tetap hidup. Yang Mulia, hamba sungguh tahu hamba bersalah. Aku sudah pernah memberi kalian kesempatan, tapi kalian malah berani mengancamku dengan mundur dari jabatan. Bawa mereka pergi. Manusia bukan dewa, mana ada yang luput dari kesalahan. Karena mereka sudah menyadari kesalahannya. Setelah menyita semua harta mereka, serahkan kembali ke Kementerian Keuangan untuk dipekerjakan lagi. Hamba menghadap Yang Mulia. Salam, Ayahanda Kaisar. Ananda merasa keputusan ini sangat tidak pantas. Putra mahkota, beraninya kau menentang perintah rajamu. Kau itu belum naik tahta. Titahku adalah mutlak. Kau tidak punya hak untuk membantah. Ananda tidak merasa para pengkhianat itu pantas diberi ampun. Mereka pantas mati. Sebagai putra mahkota, sudah sepantasnya Ananda bertindak tegas. Dosa-dosa yang mereka perbuat telah menjadi muka langit dan kebencian rakyat. Jika tidak dihukum mati, rakyat tidak akan pernah tunduk. Jika tidak dihukum mati, tidak akan ada kerajaan yang lain. Jika tidak dihukum mati, di bawah kekaisaran ini akan hancur. Karena itulah, mereka semua harus mati. Yang Mulia, putra mahkota sama sekali tidak menghargai wibawa Anda sebagai kaisar. Dia terang-terangan bertindak melampaui batas kekuasaannya. Dia telah merendahkan kehormatan seorang raja. Hamba menuntut agar putra mahkota yang sombong ini segera dihukum. Tutup mulutmu. Mereka semua adalah pejabat tinggi dari berbagai provinsi dan wilayah. Karena kau bersikeras-keras kepala, ayahanda tidak akan menahanmu. Pergilah sendiri ke Linqing, serta 3 provinsi Sichuan dan Yunnan untuk menangkap mereka. Kau baru boleh kembali ke istana setelah semuanya stabil. Bagaimana situasi di provinsi Sichuan dan Yunnan itu? Sejak dulu dipenuhi oleh faksi-faksi gelap yang sangat rumit. Para penguasa lokal diam-diam bersekongkol dengan pejabat korup. Mereka semua adalah pengikut setia Kong Tianxiang. Yang Mulia sedang meminjam tangan orang lain untuk menyingkirkanmu. Kalau sampai ketiga provinsi itu memberontak, kaisar pasti akan mengorbankanmu, menjadikanmu kambing hitam untuk meredakan kemarahan publik. Ananda menerima perintah ini. Sekarang sudah pertengahan tahun. Titahku, kau kuberi waktu 6 bulan. Kalau sampai batas waktu kau gagal menyelesaikannya, kau akan dijebloskan ke penjara kekaisaran selamanya. Bagaimana? Putra mahkota berterima kasih atas kemurahan hati ayahanda. Tapi, 6 bulan itu terlalu lama. Perjalanan ke sana butuh waktu sekitar setengah bulan. Perjalanan pulang juga setengah bulan. Ditambah lagi waktu untuk Ananda bersantai menikmati pemandangan di jalan. 3 bulan saja sudah lebih dari cukup. Kau yakin? Ananda bersedia mempertaruhkan nyawa dengan sumpah militer. Jika aku gagal menyelesaikannya, ayahanda kaisar, silakan pilih orang lain untuk posisi putra mahkota. Lagi pula, kalau gagal, aku juga tidak berencana untuk kembali. Kata-katanya sangat membangkitkan semangat, penuh dengan tekad raja seorang prajurit. Tidak disangka, putra mahkota berani bertaruh sebesar ini. Berhasil atau mati, dia benar-benar tidak main-main. Kalau sampai aku benar-benar mengacau, aku tinggal angkat kaki, pergi ke Mobei, dan menjadi kaisar tertinggi di sana. Biar Li Xianzong saja yang repot mengurus semua kekacauan ini. Baiklah, kita ikuti saja apa kata putra mahkota. Anak Anda menerima titah. Anak Anda berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan ayahanda kaisar. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh putra mahkota? Tuan-tuan, kalian tunggu saja di sini. Kalian juga tidak perlu terlalu senang dulu. Kalaupun aku gagal, aku pastikan seluruh keluarga kalian, tua maupun muda, akan kuhabisi sampai tidak bersisa. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret keluarga kalian bersamaku. Jebloskan mereka ke penjara kuil Dali. Bacakan titahnya. Urusan pertama hari ini adalah tentang para pangeran. 4 pangeran ini sudah bukan anak-anak lagi. Jika terus dibiarkan tinggal di dalam istana, pasti akan memunculkan desas-desus yang tidak enak didengar. Putra sulung, Lilong, gagah berani dan tangguh di medan perang, setia menjaga perbatasan. Dianugerahi gelar Pangeran Da. Putra ketiga, Liong, berbakat sekaligus berbudi luhur, memiliki kepribadian yang lembut dan tenang. Dianugerahi gelar Pangeran Yue. Putra keempat, dianugerahi gelar Pangeran Gong. Putra kelima,
Liu, terkenal karena kebijaksanaannya, cerdas dan tangkas berpikir, dianugerahi gelar Pangeran Rui. Demikian titah ini, hidup yang mulia Kaisar, panjang umur yang mulia. Orang tua itu licik juga mainnya, iya, memberi gelar pangeran, tapi cuma setengah-setengah. HMPH, itu kan cuma alasan buat mengusir mereka dari istana, biar tinggal di luar. Mulai sekarang, kalian semua adalah pangeran-pangeran yang terhormat. Jadi, jangan lagi bertingkah sembarangan seperti dulu. Kalian harus selalu ingat dengan penuh kebajikan dan keadilan untuk meringankan beban ayahanda. Benar, ayahanda. Mengenai putra mahkota, awalnya, aku berniat memberikan wewenang wali negara kepadanya. Tapi lupakan saja, kita bicarakan lagi nanti saat putra mahkota kembali. Putra mahkota yang menjadi wali negara dan putra mahkota biasa adalah dua kedudukan yang sama sekali berbeda. Tindakan putra mahkota pasti telah menyinggung perasaan yang mulia. Akhir-akhir ini kau terlalu mencari perhatian. Beraninya kau menentangku secara terang-terangan. Terima kasih atas kemurahan hati ayahanda. Ananda merasa ini sangat baik. Menjadi wali negara ini terlalu melelahkan. Sejak awal memang tidak cocok untuk Ananda. Aku tidak percaya seorang putra mahkota akan memandang kekuasaan besar wali negara sebagai sesuatu yang tak bernilai. Anak kurang ajar, dia pasti cuma berpura-pura. Mulai pemeriksaannya. Kau ini, si Manhu, makin kekar saja ya. Hahaha. Yuer memang agak bermalas-malasan akhir-akhir ini. Tapi malah makin gempal. Yang mulia kepada putra kandungnya sendiri. Bahkan tidak pernah bersikap setoleran ini. Aku sungguh penasaran. Suyu, si harimau liar itu, bisa berkeliaran dengan sombong di ibu kota setiap hari. Li Xianzong menyayanginya melebihi putra kandungnya sendiri. Jangan-jangan patua itu dan ibunya Suyu punya rahasia gelap yang tak pantas dibicarakan. Apa yang kau lihat? Memangnya aku tidak boleh melihatmu. Kau... Hei, Sumanzi. Apa kau dan ayahmu pernah meneteskan darah untuk membuktikan hubungan ayah anak kalian? Apa maksudmu? Sesuai persis dengan apa yang kukatakan. Aku sangat penasaran. Katakan padaku, apa mungkin ada peluang? Ayahmu bukanlah ayah kandungmu, tapi ibumu tetaplah ibumu. Kau, tidak semua orang sepertimu yang butuh membuktikan identitas aslinya. Garis keturunanku tidak perlu dibuktikan oleh siapapun. Ya, begitu yakin. Apa kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Putra mahkota? Silakan kau yang menjawab. Pertanyaan dari pejabat Wang tadi. Maaf merepotkan Tuan Pejabat Wang. Tolong ceritakan masalahmu sekali lagi. Tadi, Wu Gang dan Jenderal Su sedang asyik membahas urusan bapak dan ibunya. Kalau kau tidak dengar, kubunuh kau. Maju selangkah lagi. Kau pikir kau, seorang pengawal rendahan, berani membunuhku. Bagaimana menurut ayahanda? Sudahlah, Gong Yu, bawa Menhu ke aula samping. Pangeran Mahkota, kau juga, kembalilah fokus pada urusan negara. Jangan selalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tapi, peduli pada keluarga pejabat. Juga termasuk urusan negara, kan? Sudahlah, mari bahas urusan utama saja. Yang mulia Pangeran Mahkota, hamba adalah pejabat wilayah Dingning dari Provinsi Yuangu, Wang Souyi. Panen rakyat di wilayah hamba sangat buruk, ditambah lagi dengan badai musim dingin yang mengamuk. Akibatnya, rakyat di wilayah Dingning dan beberapa wilayah sekitarnya, semuanya berubah menjadi pengungsi kelaparan. Ada bencana tapi kau diam saja. Jangan-jangan kau korupsi? Ya, keparat. Mulut yang mulia Pangeran masih sama tajamnya, seperti biasa. Bawahan ini membagikan gandum bantuan sesuai jatah harian untuk rakyat. Jumlah yang hamba berikan sudah sangat memadai. Mohon yang mulia memahaminya. Bantuan gandum dari istana hanya cukup untuk memenuhi kuota wilayah Dingning. Namun, rakyat dari wilayah lain, entah mereka tertimpa bencana atau tidak, semuanya berbondong-bondong dalam wilayah dengan alasan mencari bantuan. Padahal ini ingin negara. Bawahan ini tidak berani mengusir mereka secara paksa karena takut memicu pemberontakan rakyat. Yang tidak kena bencana malah lari ke tempatmu untuk coba-coba. Memangnya bubur bantuanmu itu rasanya seenak hidangan surga. Dasar otak udang, coba pakai otakmu itu. Kau menggembar-gemborkannya sampai semua orang tahu. Jelas saja banyak orang tamat yang mau numpang makan gratis. Rasakan akibatnya. Syukurin kau harus menombok pakai uangmu sendiri. Hei. Hamba memang sudah menyerahkan seluruh gaji bulanan hamba untuk menyumbang para pengungsi. Maka apa harus saya menilainya? Pantas saja wajahmu kelihatan kegirangan begitu. HMPH, kau ini benar-benar menantu durhaka yang tidak tahu diuntung. Ya, banyak omong. Catat nama orang ini. Nanti pergi dan beritahu istrinya. Ayah mertuanya meninggal tapi dia malah tersenyum lebar begini. Melihatmu ketakutan begini, perasaanku jadi lega. Awalnya kukira paman hanya tahu cara menjilat dan menempuh jalan yang korup, serakah, serta melanggar hukum demi kehormatan palsu. Tapi dengan adanya dirimu, kerajaan Ki Agung tidak akan hancur. Omong kosong macam apa itu? Apa maksudmu? Ki Agung tidak akan hancur. Selama Liu Zhen ada di sini, mana mungkin kerajaan Ki Agung bisa runtuh? Hamba punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hamba mohon, biarkan hamba yang menangani urusan ini, yang mulia. Setelah kau kembali, masaklah gandum bantuan bencana itu menjadi bubur dan mie. Lalu, ambil beberapa genggam pasir, kerikil, dan tanah. Biarkan kotoran itu mengambang di atas bubur dan mie. Ingat, jangan masukkan garam sedikit pun. Rebus semuanya hanya menggunakan air putih. Sekaligus, buat mie-nya menjadi sangat tebal dan menjijikan. Biarkan setengah matang saja.
Yang mulia putra mahkota, makanan seperti itu, mana bisa dimakan oleh manusia? Mie lembek tanpa garam, bagaimana cara menelannya? Bubur yang dicampur tanah, apa itu masih layak diberikan pada manusia? Karena pengungsi yang sungguh kelaparan, sudah tak peduli lagi pada martabatnya. Jangankan dicampur pasir, bahkan kulit kayu dan akar rumput pun akan mereka telan hidup-hidup. Orang waras mana yang mau memakan benda menjijikan semacam itu? Antara mati kelaparan dan makanan busuk, pilihan ini sangatlah mudah ditebak, asalkan makanannya cukup menjijikan. Nanti, kau perintahkan orang untuk mengawasi lekat-lekat siapa saja yang meletakkan mangkuknya, dan pergi sambil mengumpat marah. Ikuti mereka sampai ke rumahnya. Perintahkan pejabat berwenang menagih denda ganti rugi dengan rasio 10.000 banding 1. Kalau mereka menolak bayar, sita rumah mereka, rampas semua gandumnya. Bukankah mereka ingin mencuri jatah makanan para pengungsi? Kalau begitu, lebih baik kita bantu mereka menjadi pengungsi sungguhan. Buat mereka bangkrut dan kehilangan segalanya. Hamba mengerti, Yang Mulia, mewakili rakyat prefektur Dingning. Hamba bersujud dan berterima kasih pada Yang Mulia putra mahkota. Dan kalian, kedua adik kerajaanku. Sebagai pangeran, kalian tentu harus meringankan beban ayahanda kaisar. Kalian masing-masing harus mengeluarkan 3 juta keping perak dan serahkan langsung ke tangan Tuan Wang. Anggap saja ini sebagai bentuk bakti kalian. Bagaimana? Perintah kakanda putra mahkota tentu saja harus dipatuhi. Kedua Yang Mulia sudah ikut menyumbang. Lalu bagaimana dengan para perwakilan keluarga bangsawan serta para pejabat sekalian di ibu kota? Aku kali ini akan berbaik hati. Lebih banyak, tentu lebih baik. Berapapun jumlahnya, itu adalah bentuk ketulusan. Tapi, kalau kalian tidak mau memberi, lalu ada yang berani cuma menyumbang 1000 tael. Apa kau sudah bosan hidup? Perlu aku bantu periksa seberapa banyak harta yang kau sembunyikan? Kalau begitu, berapa yang harus hamba sumbangkan? 50.000 tael. Hamba memang punya uang, tapi uang hamba tidak sebanyak itu. Lalu bagaimana dengan kalian? Yang Mulia, totalnya mencapai 30 juta tael. 30 juta tael. Selama bertahun-tahun aku memerintah negara ini, kas negara selalu menipis, seringkali harus meminjam ke sana kemari. Tidak pernah terpikir untuk mengumpulkan dana dari para menteri, dan sama sekali tak menyangka kalau harta mereka ternyata sangat melimpah. Bocah itu benar-benar menggunakan taktik preman untuk memecahkan kebuntuan krisis dana militer dan bantuan rakyat dengan begitu mudahnya. Terima kasih atas kemurahan hati kalian semua. Di masa depan, jika ada daerah yang tertimpa bencana, kita akan gunakan persentase sumbangan yang sama seperti ini. Kementerian Keuangan juga bisa lebih berhemat. Biar nama baik kita makin besar, sepertinya saja bernilai 15 juta tael. Itu adalah jumlah fantastis yang bahkan tak berani aku impikan. Asalkan bisa menyelamatkan para korban bencana. Jangan katakan cuma separuh. Ambil semuanya pun aku rela. Tuan Wang, setelah upacara ini selesai, orang-orangku akan datang menagih pada kalian. Jangan sampai kalian menunda-nunda. Kalau tidak, aku sendiri yang akan datang menagihnya. Apa masih ada yang ingin melapor? Kalau tidak ada, baiklah. Aku mohon undur diri. Penyakit parahku masih belum sembuh total, dan beberapa hari lagi aku harus menempuh perjalanan jauh untuk memadamkan pemberontakan demi ayahanda kaisar. Ananda mohon pamit undur diri. Pergi selidiki, biksu itu berasal dari kuil mana. Suruh kuil itu yang membayarkan 3 juta tael untuknya. Tidak, aku pernah mendengar ada biksu yang meminta sedekah pada orang-orang, tapi belum pernah ada cerita seorang putra mahkota datang ke kuil hanya untuk melakukan pemerasan. Dia benar-benar mau berduit manusia. Mulai sekarang, meskipun nyawa taruhannya, kita sama sekali pantang membuat dia marah. Wan Fang, bawa 200 pengawal pribadi dan tagih hutang pada Wang Souyun. Uang 15 juta tahil perak itu, dalam waktu maksimal 3 hari, harus lunas dibayarkan kepadaku. Yang Mulia, silakan duduk di sebelah hamba. Yang Mulia, rencana kita ini belum sepenuhnya berhasil. Jika dulu aku mendengar ucapan yang begitu meremehkan darinya, aku pasti sudah merasa sangat malu dan marah besar. Namun sekarang, saat dia menggodaku seperti ini, entah kenapa, hatiku malah merasa sangat berbunga-bunga. Apapun yang ingin aku capai, pasti akan selalu bisa kuwujudkan. Ini semua hanyalah masalah waktu saja. Sikap Yang Mulia di istana hari ini benar-benar membuat hamba yang tua ini merasa sangat kagum. Namun, wilayah 3 provinsi itu pada akhirnya bukanlah ibu kota pusat. Klan-klan besar di daerah tersebut memiliki kekuasaan yang mengakar kuat. Situasinya amat sangat rumit. Apa yang akan Yang Mulia lakukan setelah tiba di sana nanti? Membunuh para tiran dan merampas sumber daya mereka. Dalam prosesnya, Anda pasti membutuhkan banyak tenaga tempur. Anda tidak akan bisa mengerahkan pasukan militer daerah setempat, dan pasukan taring harimau sama sekali tidak akan mau mematuhi perintah Anda. Jika rencana ini sampai bocor keluar, bisa jadi malah akan menjadi bumerang dan memicu pemberontakan dari pasukan garnisun. Tidak ada pasukan, katamu. Bagaimana Tuan Guru bisa tahu kalau aku tidak punya pasukan? Pasukan kavaleri naga hitam, perlihatkan wujud kalian. Ya Tuhan, monster macam apa mereka ini? Gerakan mereka sama sekali tidak menghasilkan suara langkah sedikit pun. Mereka semua adalah ahli bela diri tingkat 8, dan mereka bagaikan mesin pembunuh tingkat 8 tanpa emosi. Ada sekitar 40 hingga 50 ahli tingkat 8 di sini. Padahal, dia seluruh ahli tingkat 8 kerajaan Qi digabungkan. Jumlahnya mungkin tidak akan sebanyak ini. Tuan Guru, aku tidak pernah mau maju berperang tanpa persiapan yang matang. Sama seperti yang pernah aku katakan sebelumnya, bahwa aku akan membantu istri kecil kesayanganku merebut kembali tahta kekaisarannya. Tuan Guru, Anda kenapa? Sejak keluar dari Taman Changchun, kau terus saja melamun. Pangeran itu benar-benar bukan orang sembarangan. Ya, memang tidak biasa. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa berada di istana kerajaan Qi dan bersikap begitu semena-mena. Kalau pangeran mahkota dari negara lain yang bertingkah segila itu bisa tetap hidup saja sudah sebuah keajaiban. Bukan itu maksudku. Yang ku maksud adalah identitas rahasia di balik sosoknya. Semakin dipikirkan, rasanya semakin mengerikan. Lelah sekali rasanya. Seharian ini aku harus berakting seperti orang gila di ruang sidang. Menjadi pangeran mahkota ternyata benar-benar menguras tenaga. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak. Yang Mulia Kaisar tiba. Li Xianzong, si tua bangka ini, tengah malam begini bukannya tidur enak di istana selir. Buka gerbang utama, sambut kedatangan Ayahanda Kaisar. Kasimsia, bergegaslah siapkan penyambutan. Ayahanda datang selarut malam begini. Apakah ada titah yang ingin disampaikan? Aku tidak ada urusan apa-apa. Memangnya aku tidak boleh menjenguk putraku sendiri?
Tentu saja boleh, Ayahanda. Hanya saja, perhatian Ayahanda yang begitu tiba-tiba ini benar-benar membuat anak Anda merasa sangat tersanjung. HMPH, kau tersanjung. Menurutku, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memancing emosimu. Kau bahkan membunuh permaisuri demi membalaskan dendam ibumu. Bagaimana rasanya? Sangat memuaskan. Jika tidak, anak Anda pasti sudah membuatnya menderita 100 kali lipat lebih kejam dari ini. Jadi maksudmu, kau menyimpan dendam? Kalau begitu, hari ini aku akan berterus terang padamu dan mengatakan sejujurnya, ibumu, akulah yang membunuhnya. Anak Anda sudah tahu, keluarga besar dari pihak ibunda bukanlah keluarga sembarangan yang lemah dan bisa diremehkan. Satu-satunya orang yang mampu membantai keluarga ibunda hingga tak bersisa. Di dunia ini, selain Ayahanda, tidak akan ada orang lain. Tapi, anak Anda bisa memakluminya. Baguslah kalau kau mengerti. Tapi setelah naik tahta, posisimu adalah putra langit. Mereka pernah melihat ketakutan dan kegelisahan ayahandamu ini. Pernah melihat sisi ayahandamu yang paling memalukan. Pernah melihatku dalam keadaan yang paling tidak ingin kutunjukkan kepada siapapun. Kau lebih memahami posisi putra mahkota ini dari yang kubayangkan. Kau jauh lebih pantas mewarisi tahtaku dibandingkan saudara-saudaramu yang lain. Awalnya, aku pikir hatimu tidak cukup kejam. Tapi sekarang, aku sangat puas denganmu. Mengenai urusan ibumu, aku tidak punya pilihan lain. Semuanya sudah berlalu. Setelah kau kembali dari menumpas pemberontakan di kota pegunungan nanti, aku akan memberimu kekuasaan penuh sebagai wali negara. Dunia ini adalah milikku. Dan di masa depan, dunia ini juga akan menjadi milikmu. Tapi ingat satu hal, mereka tetaplah saudara-saudaramu. Aku mengizinkanmu memiliki ambisi. Tapi kau sama sekali tidak boleh membantai kakak dan adikmu sendiri. Satu lagi, kediaman Pangeran Yong. Itu adalah batas kesabaranku. Saat Ayahanda naik tahta dulu, semua paman Ananda, tanpa terkecuali, mati terbunuh tak bersisa. Orang-orang bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayahanda, Anda apa kau sedang memaksa aku untuk membunuhmu? Kau pikir hanya dengan mengandalkan 2-3 orang peninggalan ibumu itu, kau bisa berbicara selancang ini kepadaku? Kau pikir kau ini? Siapa si bangka munafik itu membantai semua saudaranya sendiri sampai habis. Lalu Rani yang menceramai pangeran ini soal kasih sayang persaudaraan. Kalau bukan karena kekuatanku yang belum cukup, pangeran ini pasti sudah melompat dan menamparkan wajahmu bolak-balik. Tapi, kediaman Pangeran Yong ini memang tidak sesederhana yang kubayangkan. Cari tahu di mana si Suyu itu tinggal. Pangeran ini mau menemuinya langsung. Yang mulia putra mahkota, kita sudah tiba di kediaman Pangeran Yong. Jadi inikah tempat yang secara khusus disebutkan oleh si tua bangka itu? Berhenti, ini adalah kediaman Pangeran Yong. Siapapun dilarang masuk sembarangan. Lancang. HMPH. Kau mungkin tidak mengenalku, tapi kau pasti mengenal putra mahkota dinasti ini, kan? Tapi, ini adalah kediaman Pangeran Yong. Selain kedatangan Baginda langsung, siapapun harus mendapatkan izin dari kediaman Pangeran Yong. Mengerti? Beraninya kau mau menyerang pangeran ini. Itu kejahatan yang sangat besar. Ditampar tapi tidak membalas. Kediaman Pangeran Yong kami tidak pernah punya murid pengecut seperti ini. Ya, bukankah ini Menhu? Kau kurang ajar. Kau bilang pangeran ini kurang ajar. Ronger. Yang mulia putra mahkota tiba. Jenderal ini mohon maaf karena gagal menyebut Anda dari jauh. Yuer masih bodoh dan telah menyinggung putra mahkota. Hamba mohon yang mulia sudi memaafkannya. Ayah, tutup mulutmu. Lihatlah, ayahmu jauh lebih mengerti aturan daripada dirimu. Orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kau sama sekali tidak terlihat sepertinya. Kau bilang apa? Yuer, berlutut. Minta maaf kepada yang mulia putra mahkota. Berlutut. Di masa depan, sebaiknya kau ajari Suyu bagaimana cara bersikap yang benar antara atasan dan bawahan. Pertama dan kedua kalinya, aku masih menjaga wibawa kediaman pangeranmu. Tapi jika ada ketiga atau keempat kalinya, kesabaranku tidak akan sebaik ini lagi. Saat itu tiba, kepada pangeran tua, pangeran ini benar-benar hanya bisa mengucapkan permintaan maaf. Yang mulia, tenang saja. Jenderal ini pasti akan mendisiplinkan anak durhaka ini dengan ketat. Aku tidak akan membiarkannya mempermalukan dirinya lagi. Kau sangat tahu posisimu. Berdirilah. Kediaman pangeran ini juga tidak ada yang menarik. Pangeran ini memakluminya, tapi jika orang lain tahu, bahkan pangeran ini sebagai putra mahkota pun dilarang masuk. Orang-orang akan berpikir bahwa kediaman pangeran ini menyembunyikan sebuah rahasia. Itu karena mereka picik dan tidak mengerti tata krama. Mulai sekarang, yang mulia boleh memasuki kediaman pangeran ini kapan saja. Benar-benar pantas menjadi penerus pangeran. Kediaman pangeran Yong sangat beruntung memiliki dirimu. Tidak perlu diantar. Hahaha. Su Xiao ini benar-benar pengecut luar biasa. Padahal aku sudah membunuh begitu banyak orang-orangnya. Tapi dia masih bersusah payah berpura-pura menjadi bawahan yang setia. Pada akhirnya, Cimas Wahyu. Dia sama sekali tidak memberiku ruang untuk bertindak. Ayahanda jelas-jelas sengaja mencari masalah. Lalu kenapa? Bisakah kau bersikap sedikit lebih dewasa? Kalau saja hari ini aku tidak diam bersembunyi seperti pengecut di sini. Dia pasti sudah berani membunuhmu tadi. Hutang darah ini harus kita tagih kembali beserta bunganya. Si munafik bermuka dua itu benar-benar sangat licik. Mau marah pun dia tidak memberiku kesempatan sama sekali. Yang mulia, bagaimana kalau hamba mencari kesempatan? Sudahlah, aku ini bukan orang yang gila membunuh. Tapi, bagaimana dengan informasi yang kusuruh kau selidiki? Menarik. Kalau begitu, mari kita pergi ke kuil Tianyuan untuk menemui adik ketiga kita yang sudah menjadi biksu itu. Wu Yuan, tak kusangka bakat bela dirimu setinggi ini. Terima kasih, Kepala Biksu.
Kepala kuil telah berpesan, telah mengizinkanmu untuk berlatih ilmu rahasia dari Aula Dharma kita, ilmu sakti tubuh berlian yang tak terhancurkan. Maka selanjutnya, biksu tua ini akan mewariskannya padamu. Dia sudah naik ke gunung, dia membawa pasukan tentara Qin dalam jumlah besar, dan terang-terangan menyebut nama, meminta untuk bertemu dengan adik seperguruan Wu Yuan. Wu Yuan. Murid mengerti. Murid telah berlindung di jalan Buddha. Semua urusan duniawi di masa lalu hanyalah seperti asap yang berlalu. Tentu saja hamba siap menemuinya. Baguslah, kalau begitu, mari kita pergi. Biksu tua ini jadi ingin tahu, untuk apa yang mulia putra mahkota datang ke kuil Tianyuan kita hari ini. Berkah Buddha macam apa yang ingin dia mohon? Dan takdir macam apa yang ingin dia cari? Sangat menarik. Nanti saat turun gunung, bawa dia kemari menghadapku. Kepala kuil, Wu Yuan membawa pedang. Kukira aku sudah melepaskan segala urusan duniawi. Tapi entah kenapa, saat melihatnya, aku tak bisa menahan hasrat untuk membunuhnya. Wu Yuan memberi salam pada kepala kuil. Memberi salam pada yang mulia putra mahkota. Sepertinya makanan di Gunung Tianyuan ini lumayan enak juga. Sampai bisa merawat adik ketigaku jadi seputih dan segemuk ini. Mengingat arwah mendiang ratu di surga. Yang mulia, hati-hati, berlatih bela diri dan memasuki jalan Dao. Sungguh proses yang penuh air mata. Sudah kuduga, adegan penting dengan peran seberat ini. Mana mungkin tragedi ini berakhir begitu saja tanpa suara. Siapa kau? Menjawab yang mulia putra mahkota. Aku adalah kepala balai Dharma. Suan Xing, sang kepala balai Dharma. Aku ini sedang berbicara dengan adik lelakiku sendiri. Lalu apa maksudmu menghalangi di tengah-tengah begini? Apa kau sudah tidak sabar ingin bertemu Bodhidharma? Yang mulia putra mahkota. Seperti kata pepatah, berikanlah ampunan jika memang memungkinkan. Lepaskanlah dia. Mengapa yang mulia harus terus menyudutkannya seperti ini? HMPH, mendengar kata-katamu itu, aku hampir mengira ada Buddha hidup yang turun ke dunia. Bukannya kau rajin-rajin makan vegetarian dan merapal doa? Untuk apa kau sok pahlawan membela orang lain di sini? Pertarungan di luar sana tidak masalah bagiku. Tapi ini adalah tanah suci tempat Buddha yang damai. Sebaiknya yang mulia menahan diri. Kau berani mengancamku. Apakah si Suan Xing ini sangat terkenal di kuil Tianyuan kalian? Yang mulia, mohon berhati-hatilah. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Amitabha. Yang mulia, awas, memicu pembukaan teater khusus. Para aktor, harap bersiap-siap. 3, 2, 1, mulai. Amitabha, aku sudah berlindung pada Buddha. Mari kita sudah sampai di sini. Bagus. Benar-benar kuil Tianyuan yang luar biasa. Benar-benar tanah suci umat Buddha yang hebat. Ternyata kalian benar-benar menyembunyikan kekuatan. Habisi semuanya, jangan sisakan satu pun. Tetap tidak bergeming. Tingkat 9. Cepat bawa para murid pergi. Laporkan masalah ini pada Yang Mulia Kaisar. Aku akan menahan mereka di sini. Cepat pergi. Hari ini, tidak ada satupun yang boleh pergi. Tuan, Hawa membunuhmu terlalu pekat. Kau sudah terjerumus ke jalan iblis. Hari ini, biarkan biksu tua ini membasmi iblis demi melindungi ajaran Buddha. Membasmi iblis katamu. Kau sama sekali tidak pantas. Untuk apa kalian masih di sini? Cepat lari. Perisai lonceng emas. Aktif. Kubunuh kau. Tangan berbisa, Zhang Haiqing. Tidak kusangka kau masih mengenali kakekmu ini. Hahaha, ketua biksu, aku memang sudah berjanji padamu untuk tidak menggunakan tangan berbisa selama 10 tahun. Tapi sepertinya kali ini aku harus melanggar janji itu. Moral dunia semakin merosot. Hati manusia sungguh kelam. Hari ini aku sudah melakukan satu perbuatan baik lagi. Padahal awalnya aku hanya ingin membunuh mereka untuk tutup mulut. Kenapa tiba-tiba malah jadi pahlawan demi kebaikan dunia? Tidak boleh. Dia adalah putra mahkota. Putra mahkota ini jelas-jelas tidak ingin melepaskan kita. Ketua biksu, kalau kita tidak menyerang, kita semua akan mati. Kuil Tianyuan telah menyembunyikan penjahat keji yang tidak terampuni. Kalian semua pantas mati. Hancurkan kuil Tianyuan ini. Seluruhnya akan berterima kasih padaku. Apa yang kalian tunggu? Jangan buang-buang waktu. Putra mahkota keparat, hari ini aku akan membunuh anjing peliharaanmu dulu. Jurus tangan berbisa. Namanya saja yang terdengar hebat, tapi bertahan selama 3 tarikan napas pun kau tidak bisa. Apa yang mau kau lakukan?
Coba tebak. Yang mulia, panik begitu. Di mana tata kramamu? Yang mulia, putra mahkota telah membantai seluruh kuil Tianyuan, termasuk ketua biksu Suan Yun. Totalnya ada 1.341 orang. Dan juga pangeran ketiga. Kabarnya, putra mahkota sendiri yang mengutus orang untuk membantai saudaranya. Di mana anak durhaka itu sekarang? Lapor, Yang mulia, putra mahkota meminta Anda untuk datang sendiri ke Gunung Tianyuan menemuinya. Kurang ajar. Sampaikan perintahku. Kerahkan pasukan baju hitam untuk mengepung Gunung Tianyuan. Pangeran, pasukan baju hitam telah mengepung seluruh Gunung Tianyuan. Aku tahu. HMPH, aku sudah bertindak sejauh ini. Kalau Li Shenzong masih belum merespon juga, pasti ada yang tidak beres dengannya. Ahli tingkat 9 apanya? Omong kosong. Jujur saja, seberapa besar peluang kita menang melawan bajingan itu? Aku sudah menduganya. Kirim perintah. Suruh seluruh pasukan bayangan mundur sekarang juga. Aku akan menunggu ayahanda di sini. Yang mulia pangeran, apakah Anda tidak sebentar untuk menyambutnya? Menyambut Baginda Kaisar. Lupakan saja. Buat apa bermanis muka pada orang yang membenci kita? Aku malah ingin tahu, apa pasukan besar itu berani menyerbu langsung ke sini? Aku sudah tiba. Dan kau masih tidak berniat keluar menyambutku, atau kau juga berencana untuk membunuhku sekalian. Ayahanda bicara apa? Ananda, sama sekali tidak bermaksud begitu. Tidak sama sekali. Lalu apa maksud semua ini? Kau membantai seluruh kuil Tianyuan dengan sangat kejam, dan memaksa aku datang kemari secara langsung. Apa kau ingin memamerkan kemenangan besarmu padaku? Kebenaran dari masalah ini saja masih belum jelas. Tapi ayahanda sudah mengirim pasukan baju hitam naik ke gunung. Bukankah sebenarnya ayahanda yang ingin membunuhku? Dulu selalu begitu. Sekarang pun masih sama. Ayahanda masih belum menganggapku sebagai putra yang sesungguhnya. Kebenaran apanya? Kau telah membunuh adik kandungmu sendiri. Kalau begitu, biar Ananda jelaskan pada ayahanda. Kuil Tianyuan ini adalah sarang kejahatan. Mereka menyembunyikan dosa yang tak terampuni. Hari ini, Ananda awalnya datang untuk menjenguk adik ketiga, tapi tanpa disangka, Ananda malah membongkar sebuah rahasia besar. Adik ketiga berniat bersekutu dengan kuil Tianyuan untuk melakukan pemberontakan. Ayahanda, tolong mengertilah. Li Yong memberontak. Omong kosong. Wan Fang, buktikan pada ayahanda. Orang ini adalah kepala Aula Dharma, Suan King. Ayahanda mungkin tidak kenal nama itu. Tetapi julukan, si tangan racun, Zhang Haiking. Ayahanda pasti tidak asing lagi, bukan? Si tangan racun Zhang Haiking bersembunyi di kuil Tianyuan. Tempat ini sebenarnya adalah sarang iblis. Adik ketiga telah dihasut oleh para biksu jahat di dalamnya. Sehingga niat jahat pun muncul di hatinya. Dia berniat mengacaukan kerajaan, dan ingin membunuh ayahanda. Demi melindungi ayahanda, dan juga nyawa rakyat di ibu kota. Ananda terpaksa bertarung mati-matian. Kalian dari Biro Rahasia, kemari dan periksa ini. Apakah ini Zhang Haiking? Yang mulia, ini memang benar Zhang Haiking, ayahanda. Ayahanda benar-benar telah melukai hati Ananda. Kau melakukannya dengan sangat baik. Sudah menjadi tugas Ananda untuk meringankan beban ayahanda. Li Xianzong tadi benar-benar berniat membunuhku. Dia sudah sangat tidak puas denganku sebagai istrinya. Dia ingin membunuhku, tapi dia butuh alasan. Alasan yang sah dan bisa diterima semua orang. Teater khusus opera Dian telah berakhir. Kemampuan akting mencapai tingkat dewa, mendapatkan hadiah keahlian seni peran bela diri. Seni peran bela diri? Benda apa itu? Penjelasan seni peran bela diri, menggunakan kemampuan akting untuk menyalurkan jiwa bela diri. Melalui pertunjukan teater, Anda bisa mendapatkan seluruh kekuatan dari jenderal perang yang Anda perankan. Sekarang undian telah tersedia. Apakah tuan rumah ingin mengundi jenderal perang sekarang? Bodoh namanya, kalau kesempatan bagus tapi tidak diambil. Berhasil menerima naskah opera perpisahan sang penakluk untuk dimainkan. Sepanjang perjalanan, Yang Mulia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang mencekam seperti kuburan ini, 10.000 kali lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Ku Xiao, bantu aku melakukan satu hal. Silakan beri perintah, Yang Mulia. Hamba pasti akan mempertaruhkan nyawa untuk melaksanakannya. Setelah kau kembali nanti, sebarkan berita tentang putra mahkota di gerbang kediamannya, yang telah membantai para prajurit berbaju sirah putih. Sebarkan seluas-luasnya, terutama di wilayah perbatasan. Asalkan tidak sampai memicu pemberontakan pasukan. Hamba laksanakan. Dengar, aku bisa menoleransi jika kau, Li, memiliki beberapa pendekar hebat di sisimu. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan adanya pasukan rahasia. Instingku dengan tajam merasakan ratusan aura pembunuh yang sangat ganjil dan mengerikan. Ini adalah ancaman mutlak bagi kekuasaan kekaisaran. Pengawal istana, sampaikan titah rahasiaku. Panggil pangeran tertua kembali menghadapku. Jika saja aku sudah berada di penghujung usiaku, memiliki putra mahkota yang begitu cerdas dan tanpa celah dalam bertindak, itu tentu akan menjadi keberkahan besar bagi dinasti Qi besar. Tapi, aku masih berada di puncak kejayaanku. Takkan kubiarkan siapapun berani menentang kekuasaan kaisar. Karena dia bersikeras pergi ke 3 provinsi Linnan, maka, akan kupastikan dia membusuk di sana untuk selamanya. Hei, kalian dengar loh. Astaga, ya Tuhan. Padahal kita sering kesana untuk menekan kuil. Untung saja ada Yang Mulia putra mahkota yang telah menghancurkan sarang iblis itu. Yang Mulia putra mahkota benar-benar dewa penolong kita. Sarang iblis apa? Biksu sesat apanya? Ini sudah jelas cuma akal-akalan putra mahkota saja, supaya dia punya alasan yang sah untuk menghabisi pangeran ketiga. Semuanya cuma sandiwara besar yang dia rencanakan sendiri. Kepergianku kali ini, pasti akan berakhir gugur di medan perang. Aku tidak akan bisa melihat istriku lagi. Yang Mulia. Kalimat yang ini, nadanya harus lebih berwibawa lagi. Lalu di bagian akhir, coba tambahkan 1 atau 2 penekanan kata. Pasti akan terdengar jauh lebih bagus dan menjiwai. Hanya dalam waktu 3 hari, aku sudah perlahan bisa menangkap aura dari sang penguasa Chu. Pesona keperkasaan yang mampu mengangkat gunung dan menaklukkan dunia itu. Yang Mulia, Tuan Perdana Menteri telah tiba. Hah.
Hamba memberi salam kepada Tuan Perdana Menteri. Ternyata selama 3 hari menutup pintu dan menolak tamu. Dia cuma menghabiskan waktu bersama wanita ini untuk belajar main sandiwara. Yang Mulia sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat bagus. Ya, padahal sekarang di luar sana, semua rakyat sedang membicarakan kebaikan dan jasa Yang Mulia Putra Mahkota, melindungi seluruh rakyat. Lalu, untuk apa Tuan Perdana Menteri datang kemari? Apa sebenarnya niatmu? Hamba meminta Anda untuk segera berangkat ke 3 provinsi Linnan. Apakah ayahanda Kaisar sedang mendesakku? Yang Mulia, bukannya hamba ingin menceramahi Anda, tapi tindakan Anda di Gunung Tianyuan itu benar-benar sudah kelewatan. Hanya demi seorang Liyong yang jelas-jelas sudah tidak lagi menjadi ancaman, Anda sampai membantai. Seisi kuil suci itu, perbuatan semacam ini. Maaf jika kata-kata hamba sedikit kasar. Hamba khawatir, kelak hubungan Anda dan Baginda Kaisar tidak akan berakhir dengan damai. Berakhir dengan damai. Aku tidak pernah berpikir kalau Kaisar tua itu bisa punya akhir yang damai. Jadi, daripada kau mengkhawatirkan nasibku, lebih baik kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Berdasarkan pemahamanku tentang penguasa yang duduk di singgasana naga itu, lebih baik kau segera menyerahkan surat pengunduran dirimu. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan bisa keluar dari ibu kota ini hidup-hidup. Ingatkan kau dengan janji yang pernah kubuat untukmu. Sepertinya tidak lama lagi. Sebentar lagi, aku akan membawamu kembali ke negara Chu, merebut kembali tahta yang menjadi hakmu, mengambil kembali seluruh kekuasaanmu, mendudukanmu di atas singgasana naga, menjadikanmu Maharani pertama yang abadi dalam sejarah. Secara logika, saat Pangeran Mahkota meninggalkan ibu kota, seharusnya dia menunggu titah langsung dari Yang Mulia Kaisar, atau setidaknya, Yang Mulia sendiri yang datang untuk melepas kepergiannya. Tapi kita harus menunggu sampai kapan? Dilihat dari waktunya, seharusnya titah itu sudah tiba dari tadi. Manusia harus terus bergerak untuk bertahan hidup. Kita cari jalan lain. Sampai kapan aku harus terus menunggu di sini? Kalau menunggu lebih lama lagi, aku bisa benar-benar hangus terbakar terik matahari ini. Lapor, Yang Mulia Pangeran, apakah Anda tidak takut Baginda Kaisar akan murka? Apa peduliku kalau dia murka? Toh bukan aku yang marah. Nanti malam, pergilah ke Taman Changchun. Tangkap semua pengawal pribadi Pangeran Mahkota yang berjaga di sana. Siksa dan interogasi mereka tanpa ampun. Geledah seluruh Taman Changchun. Aku ingin tahu segala hal tentang Liye. Mengenai para pengawalnya itu. Lakukan saja sesukamu. Habisi mereka. Jika kau tidak berhasil mendapat informasi apapun, buatlah seolah-olah itu adalah perbuatan dari sisa-sisa pemberontak Zhang Haiking. Pastikan kau membereskan semuanya dengan bersih tanpa jejak. Hamba mengerti, Yang Mulia. Harap Baginda tidak perlu khawatir. Pangeran Mahkota, kau sudah terlalu lama bersikap arogan. Pada akhirnya, riwayatmu akan tamat. Yang Mulia, sepertinya ramalan biksu tua itu benar-benar menjadi kenyataan. Saat ini, anak itu memang belum menjadi ancaman besar. Tapi dia sudah sangat merepotkan. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, dia akan menjadi bencana besar di masa depan. Jika Gong Yu tidak berhasil mengorek informasi apapun dari mereka, apa yang akan Baginda lakukan? Aku akan memberinya kematian yang mulia di tengah jalan. Menjadikannya sebagai pahlawan dinasti kita. Anak dari keturunan paling setia dan berbakti di dinasti ini. Sungguh, kita telah berlaku tidak adil padanya. Yang Mulia sungguh bijaksana. Saat waktunya tiba, pendekar pedang yang ada di sisi anak itu, biar aku sendiri yang turun tangan langsung. Sudah bertahun-tahun lamanya. Siapa di sana? Aku, Jenderal Gong Yu, komandan penjaga istana. Aku harus masuk dan melakukan penggeledahan. Kuharap kalian mau bekerja sama. Minggir, tanpa adanya perintah resmi. Siapapun dilarang keras menginjakan kaki di Taman Changchun. Yang berani melanggar akan mati. Wang Xi, apa kau masih sadar siapa dirimu sebenarnya? Kau itu prajurit dari kerajaan Qi Agung, bukan anjing suluhan rela mati milik Putra Mahkota. Asalkan kau mau menyerah, pangkat dan jabatanmu akan dinaikkan. Untuk apa kau menyiksa diri begini? Yang Mulia Putra Mahkota hanya memiliki pasukan pelindung dan kedua tuan itu. Tidak ada orang lain lagi. Keparat, aku sudah mengatakannya berulang kali. Apa telingamu sudah tuli, bangsat? Wang Xi, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Bunuh aku, Ci. Setelah aku mati, Yang Mulia pasti akan menghabisi seluruh keluargamu untuk menemaniku di neraka. Hahaha. Sudah mau mati pun masih berani besar mulut. Aku ingin lihat, seberapa lama lagi kau bisa bertahan. Habisi saja dia. Siap, Jenderal, Komandan Gong. Dia sama sekali tidak mau buka suara. Kami juga sudah menggeledah seluruh Taman Changchun, tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Ini semua murni karena kelalaian hamba. Mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman. Ini bukan salahmu. Semua usaha dan tindakanmu sudah aku lihat sendiri. Pergilah temui Yu Tianhe sekarang juga. Urus masalah Taman Changchun yang diserang balik oleh sisa-sisa pemberontak Zhang Haiking. Perdana Menteri Zhang sama sekali tidak boleh menemukan celah sedikit pun. Hamba mengerti, Yang Mulia. Terima kasih atas pengampunan dari Yang Mulia. Anak durhaka. Bukan berarti aku tidak bisa menolerir perbuatanmu, tapi ibumu sudah terlalu lama kesepian di alam baka. Aku mengirimmu menyusulnya, agar kau bisa berbakti padanya. Komandan penjaga istana, Gong Yu, telah berjasa membasmi sisa-sisa pemberontak Zhang Haiking. Zuo adalah jenderal penjaga istana, bergelar Markis Bingwei. Luka mematikan pada mayat-mayat ini, semuanya akibat tebasan pedang panjang standar pasukan pengawal kekaisaran. Apa Gong Yu mengira kita ini buta? Salam hormat, Markis Bingwei. Tuan-tuan, tolong jangan terlalu sungkan padaku. Yang Mulia Pangeran Mahkota baru saja pergi, dan kekacauan ini langsung terjadi di Taman Changchun. Syukurlah Yang Mulia Pangeran tidak ada di sini. Jika Yang Mulia Pangeran ada di sini. Selama setengah bulan ini, siang hari menempuh perjalanan di jalan rusak ini rasanya membuat tulangku rontok. Malam harinya masih harus menemani Yang Mulia bersandiwara. Benar-benar membuat badan ini lemas. Yang Mulia, di depan sana adalah Kabupaten Aning, Provinsi Yunnan. Pejabat tertinggi Provinsi Yunnan saat ini, Yuning, sedang memimpin seluruh bupati dan pejabat daerah. Semuanya sudah menunggu di depan untuk menyambut Anda. HMPH, menyambutku, kurasa mereka semua justru sangat membenciku sampai ingin aku mati, kan? Semuanya, dengarkan perintahku. Harap tenang. Nanti jangan ada yang banyak tingkah.
Dia itu iblis pencabut nyawa. Kabar tentang dirinya yang membantai saudaranya sendiri di ibu kota Sangdu sudah tersebar luas. Tapi ini adalah wilayah 3 provinsi. Jika dia berani berbuat macam-macam, kita sama sekali tidak akan berkompromi. Tuan Yu, pembunuh, ada pembunuh. Tuan, apakah itu orang-orang yang dikirim oleh wilayah 3 provinsi kita? Omong kosong. Membunuh pangeran mahkota adalah dosa besar pemberontakan yang akan memusnahkan 9 keturunan. Kita semua bisa mati. Cepat panggil bantuan. Pangeran mahkota boleh mati di mana saja, tapi sama sekali tidak boleh mati di Linnan. Dia tidak boleh mati saat ini. Kita semua bisa mati kalau dia terbunuh. Yang masih ingin hidup, maju bersamaku. Ternyata kalian sudah tidak sabar rupanya. Kebetulan sekali. Haha, taktik yang hebat, yang mulia. Siapa kau? Yang mulia, orang ini sepertinya sudah mencapai ranah puncak tingkat 9. Bocah, pedangmu bagus juga. Mau menjadi muridku, kau tidak pantas. Ayah. Cukup menarik. Tapi hanya sedikit. Tingkat 9 dan tingkat di atasnya, sungguh bagaikan langit dan bumi. Seandainya bocah licik itu ada di sini, kalian berdua mungkin masih bisa sedikit menghiburku. Tapi kalau sekarang, itu sama sekali tidak cukup. Bunuh saja aku duluan. Ini adalah surat dari Ayahanda Kaisar untukmu. Setelah selesai membacanya, aku akan mengirimmu ke neraka. Orang tua bangka itu sama sekali tidak menganggapku sebagai manusia. Aku belum mati. Persetan dengan surat wasiat. Mati pun, biarpun aku harus gugur di medan perang, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Istriku sayang, mulailah. Bocah ini sudah gila ya, sudah diambang kematian, masih sempat-sempatnya dia menyuruh pemain sandiwara bernyanyi untuk biksu tua ini. Biksu botak keparat, matilah kau. Cuma gerakan pamer yang tidak berguna. Beraninya kau menjebakku. Akan kukerahkan seluruh kekuatanku. Untuk menghabisi bocah keparat sepertimu, banyak omong kosong. Sialan kau, bocah keparat, kau cari mati ya. Biksu botak sialan, kau yang cari mati. Serangan yang barusan itu, kekuatannya sebanding dengan puncak tingkat 9. Apakah ini cuma halusinasiku saja? Bocah ini terlalu aneh. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Terima ini, tapak Vajra. Hancurlah kau, pusaka giok emas, aktif. Yang mulia, cepat pergi dari sini. Kalian semua, matilah di tanganku. Berkali-kali kalian terus melawanku. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua untuk bertemu Sang Buddha. Tuan dari murid kesayanganku, kalau sampai dia dibunuh oleh biksu botak sepertimu, bagaimana aku bisa menjaga nama baikku di dunia persilatan nanti? Yang mulia, Anda baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Siapa orang ini, kau, guru? Sejak kapan kau, secara diam-diam di belakangku, mengangkat guru yang sehebat ini? Anda menyuruhku mengikuti di belakang pasukan. Tapi di tengah jalan, aku malah bertemu dengannya. Dia bersikeras mau menjadikanku sebagai muridnya. Tanpa ada perintah dari Anda. Aku tentu saja tidak berani menyetujuinya. Dia pun terus mengikutiku dengan tak tahu malu sepanjang jalan. HMPH. Patua, kau ingin mengangkatnya menjadi murid. Asalkan Cui Feng bisa menjadi muridmu. Jangan guru, jangan tidak hanya pun boleh. Apa ucapanmu itu sungguhan? Tentu saja sungguhan. Ucapanku ini pantang ditarik kembali. Hahaha. Bagus. Zhou Xiuye, ini adalah urusan negara Qi kami. Kau berani ikut campur. Negara Li Guo sudah sepantasnya hancur. Pedang milik orang tua ini, sudah 10 tahun lamanya tidak pernah keluar dari sarungnya. Hari ini, demi mendapatkan murid yang berbakat, aku akan menebasmu. Dasar biksu botak. Sayang sekali. Sungguh-sungguh sayang sekali. Muridku yang baik, perhatikan pedang ini baik-baik. Beginilah cara menebas pecundang tak berguna sepertinya. Tubuh Vajra tak tertembus. Di atas tingkat 9, ini adalah kekuatan di atas tingkat 9. Orang tua ini memang luar biasa. Dari 10 pendekar pedang, 9 diantaranya gila, dia pun disambar petir akan tetap arogan. Ternyata pepatah itu sama sekali tidak membohongiku. Bagaimana?
Mulai dari sekarang, Cui Feng akan menjadi muridmu. Tunggu, kau masih punya urusan lain, Tuan Tua. Yang tadi aku bilang adalah membiarkan Cui Feng menjadi muridmu. Tapi aku tidak pernah bilang dia boleh pergi bersamamu. Mana ada seorang guru yang merebut bawahan dari majikannya sendiri. Yang mulia tetaplah yang mulia. Kau ini putranya Li Xianzong, kan? Apa kau percaya orang tua ini bisa saja membunuhmu lalu membawanya pergi? Yang mulia, jangan mengira hanya karena kau berhasil membunuh biksu botak tua tadi, kau bisa seenaknya menunjuk-nunjuk dan mendikteku. Jika kau membunuhku, kau hanya akan bisa membawa pergi sebuah mayat sebagai majikannya. Cui Feng, bersiaplah untuk bunuh diri. Kau bajingan kecil ini, benar-benar tak tahu malu sampai ke ujung tanduk. Bibit jenius ilmu pedang tiada taraf yang dicari orang tua ini seumur hidupnya. Bagaimana bisa bernasib sial mendapatkan majikan sepertimu? Memang pantas menjadi putra Li Xianzong. Dasar tak tahu malu. Kau boleh membawa orang ini pergi, tapi ada 3 syarat dariku. Katakan, pertama, kau hanya boleh membawanya pergi selama 6 bulan. Ada banyak bahaya yang mengintai di sekitarku. Aku sangat membutuhkan Cui Feng. Kedua, selamatkan nyawanya. HMPH. Lalu apa yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah, aku ingin kau mengumumkan kepada dunia luar bahwa kau mengangkatku sebagai muridmu. Tidak mungkin, aku ini adalah dewa pedang yang agung. Mana bisa begitu? Tentu saja bisa. Lagi pula, aku tidak akan benar-benar mempelajari ilmu pedangmu. Tokoh hebat nomor 1 di dunia sepertimu seharusnya tidak peduli dengan reputasi palsu semacam ini, kan? Baiklah, aku setuju. Tapi selama 6 bulan ini, Cui Feng harus terus mengikutiku. Sepakat. Setelah 6 bulan berlalu, jika dia tidak melepaskanmu, bunuh diri saja. Baik, bocah ini benar-benar memanfaatkanku habis-habisan ya. Masih sangat muda, tapi sungguh licik dan tak kenal malu. Yang mulia, bagaimana kalau Anda menyelamatkanku dulu? Sebenarnya aku masih sangat ingin hidup. Sudahlah, luka dalam anak ini sudah sembuh total. Luka luarnya akan sembuh dan kekuatannya pulih sepenuhnya dalam 2 bulan. Terima kasih banyak, Tuan. Tuan sudah boleh membawa Cui Feng pergi sekarang. Yang mulia, Anda harus menjaga diri baik-baik. Laki-laki sejati tidak pantas menangis cengeng begini. Sudahlah, mulai dari sekarang, Cui Feng adalah milikku. Bocah, demi murid kesayanganku ini, aku akan memberimu satu nasihat. Lupakan saja, kau dan ayahmu sama-sama bukan orang baik. Cui Feng, kalau waktunya sudah tiba, bunuhlah dirimu sendiri. Saudara-saudara yang gugur dalam pertempuran hari ini, setelah aku kembali nanti, aku yang akan merawat istri mereka, aku yang akan membesarkan anak-anak mereka, dan aku juga yang akan menanggung hidup orang tua mereka. Yang mulia, tenang saja, kami bersumpah akan setia mengikuti Anda sampai mati. Lupakan semua yang terjadi hari ini. Besok, bertingkah lakulah seperti biasa. Dan aku, tetaplah sang putra mahkota. Mengerti? Kalau dia sampai mati, seluruh pejabat di Provinsi Lingnan ini, semuanya harus ikut kubur bersamanya. Tuan-tuan sekalian, kalian semua baru saja menonton pertunjukan yang bagus. Ya, hamba sungguh ketakutan, yang mulia. Putra mahkota diserang oleh pembunuh bayaran. Ini semua murni karena kelalaian kami dalam bertugas. Mohon ampuni kami, yang mulia. Kalian memang bersalah. Menyerang putra mahkota itu sama saja dengan makar. Hukumannya bukan hanya untuk 3 generasi, tapi hukuman mati bagi 9 keturunan. Yang mulia, para pembunuh itu sama sekali bukan suruhan kami. Kami sama sekali tidak punya keberanian sebusuk itu. Mohon keadilan dari yang mulia. Jika hamba dan yang lainnya mengirim pembunuh itu, biarlah kami hancur di samar lima dari langit. Jika hamba mengetahui sesuatu tentang ini, biarlah seluruh keluarga hamba tertimpa musibah. Tapi, alasan kenapa para pembunuh itu mengincarku adalah karena kalian. Apa maksud perkataan yang mulia? Apa maksud dari ucapan yang mulia barusan? HMPH. Kalau aku mati, kalian semua juga pasti akan dihabisi. Sebenarnya, aku juga tidak berniat untuk menindak Gao Shou dan komplotannya. Apa yang kalian ketahui, belum tentu semuanya benar. Bisa jadi itu adalah hal yang sengaja dibiarkan, agar kalian mengetahuinya. Lagi pula, aku datang ke sini justru untuk menyelamatkan kalian. Kami bersedia tunduk dan mengikuti setiap perintah yang mulia. Tolong selamatkan nyawa kami, yang mulia, karena keadaannya sudah seperti ini. Aku akan bicara terus terang saja pada kalian. Aku sangat mendukung agar 3 provinsi Ilingan dipimpin langsung oleh kalian, penduduk asli yang lahir dan besar di sini. Tapi, aku ingin semua pejabat setingkat bupati atas di 3 provinsi ini. Semuanya dikumpulkan. Aku ingin berbincang dari hati ke hati dengan kalian semua. Hamba akan segera laksanakan. Yang mulia, hamba sudah menghubungi para pejabat di 2 provinsi lainnya. Besok, mereka akan tiba bersama di tebing Guan, wilayah Lingnan. Pejabat sementara provinsi Qingqi adalah Hakim Zhao Wenliang. Untuk provinsi Chuanyun adalah Hakim Wu Zijiang. Kumpulkan saja semua orangnya. Yang mulia, ada seorang hakim daerah di Provinsi Qingqi, yang saat ini mendekam di penjara besar Sandu. Dia adalah putra sulung gubernur Provinsi Qingqi, Song Wenyuan. Apakah kita perlu mengamankannya lebih dulu? Panggil dia sekalian. Besok dia akan sangat berguna. Pergilah, bantu aku mengurus satu hal. Dari ketiga provinsi ini, catat semua pejabat yang memiliki hubungan dengan keluarga penguasa lokal, dan buatkan daftarnya. Lalu, pejabat yang memiliki pertalian darah dengan keluarga penguasa lokal, buatkan daftar terpisah. Yang mulia, untuk apa Anda menginginkan kedua daftar ini? Tentu saja untuk menyingkirkan mereka dengan akurat. Aku bersiap untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Yuning. Yang mulia, aku hanya bertanya padamu, kau mau atau tidak? Baguslah kalau kau mau. Untuk posisi gubernur provinsi Lingnan berikutnya, aku sendiri yang akan merekomendasikanmu. Beberapa kejahatan selalu butuh seseorang untuk disalahkan. Apakah kau ingin bukan kerjamu yang menanggungnya, atau membiarkan orang-orang tidak penting itu yang menanggungnya? Mengorbankan beberapa orang demi kebaikan bersama itu sudah tak terelakkan. Lagi pula, di tangan para penguasa lokal itu, bukankah mereka menyimpan rahasia gelap kalian? Yang mulia, hamba pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Hahaha, aku sungguh mencintai tanah ini. Patua,
Jebakan mematikan yang kau susun dengan susah payah ini bukan saja gagal membunuhku, tapi malah membantuku menundukkan para pejabat di 3 provinsi ini sepenuhnya. Jika kau tahu bagaimana situasi di Lingnan sekarang, ekspresimu pasti akan sangat luar biasa. Pertunjukan khusus ini telah berakhir. Kemampuan akting yang sungguh luar biasa. Jika diminum dalam waktu 6 jam, obat ini bisa menyambung kembali nyawa seseorang. Ini benar-benar benda pusaka penentang takdir. Dengan ini, rasanya seperti memiliki 10 nyawa cadangan. Yang mulia. Bagaimana situasinya? Pengawal pribadi pangeran mengalami banyak korban jiwa, tetapi pangeran sendiri selamat dan tidak terluka sedikit pun. Dewa Pedang Zhang Xiuyi tiba-tiba turun tangan dan membantai semua pembunuh bayaran itu tanpa sisa. Dan lagi, Dewa Pedang Zhang Xiuyi sudah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia telah mengangkat putra mahkota sebagai murid utamanya. Para pembunuh bayaran itu, semuanya mati bergelimpangan di alam liar. Mayat mereka habis dimakan anjing liar, tubuh mereka hancur tak bersisa. Bahkan master yang mengawal mereka pun ikut tewas. Sedangkan Li Yi, setelah dia memasuki provinsi Lingnan, dia sama sekali tidak terlihat ketakutan. Semuanya tampak normal baginya. Bahkan, begitu tiba di provinsi Lingnan, dia langsung memanggil seluruh pejabat dari 3 provinsi dan memberi perintah di hadapan mereka semua. Baiklah, kau pergi sekarang. Kirim orang untuk terus mengawasi setiap pergerakan Li Yi. Aku ingin tahu setiap gerak-geriknya di Lingnan. Hamba laksanakan, Yang Mulia. Zhang Xiuyi, kau benar-benar pantas mati. Kau telah menghancurkan seluruh rencanaku. Bahkan, surat rahasia pembunuhan itu sekarang jatuh ke tangannya. Pengawal, perintahkan pasukan jubah hitam untuk bersiap siaga, dan kirim perintah kepada panglima besar di perbatasan barat untuk segera menutup perbatasan. Seluruh pasukan harus masuk ke status siaga tempur tingkat tertinggi. Hamba mengerti, Yang Mulia. Yang Mulia, panglima besar dari perbatasan barat baru saja mengirim putusan. Baginda Kaisar telah menurunkan titah untuk menutup total seluruh perbatasan barat. Apa ini ada hubungannya dengan kita, Yang Mulia? Apa yang kau takutkan? Selama aku masih ada di sini, selama kalian patuh pada perintahku, pasukan besar itu tidak akan pernah berani mengarahkan senjatanya pada kalian. Kami mengerti, Yang Mulia. Hamba telah mengumpulkan semua orang yang Anda minta. Besok, mereka semua siap mendengarkan arahan dari Anda. Dan juga, ini adalah daftar namanya. Buang saja kedua daftar nama itu ke lantai. Aku tidak pernah mau repot-repot membaca nama orang yang akan mati. Hanya membuang-buang waktu dan pikiranku saja. Baik, Yang Mulia. Tuan Yu, kembalilah bekerja. Tidak akan ada yang berubah. Baik, Yang Mulia, hamba mohon undur diri. Li Xianzong, kau bereaksi cukup cepat juga rupanya. Sayang sekali, kedatangan pangeran ini tidak boleh kalian remehkan. Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Menyambut kedatangan Yang Mulia Putra Mahkota, semoga Yang Mulia Putra Mahkota senantiasa sejahtera. Kalian semua, buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan pangeran ini baik-baik. Bisa jadi, ini adalah terakhir kalinya kalian melihat pangeran ini. Semua yang hadir di sini hari ini adalah penduduk asli dari 3 provinsi. Pangeran ini akan bicara terus terang saja. Kong Tianfang sudah dikirim ke akhirat. Pelindung 3 provinsi telah hancur. Sekarang, para penguasa di ibu kota Sangdu sangat mengincar 3 provinsi ini. Layaknya serigala melihat sepotong daging segar. Dan kedatangan pangeran ini secara langsung adalah untuk memberi kalian, para pejabat asli daerah ini. Yang Mulia Putra Mahkota sungguh pandai bicara. Putraku, Song Tong. Yang Mulia, silakan lanjutkan ucapan Anda. Aku masih ingin dengar. Bualan apalagi yang akan Anda gunakan untuk menipu kami? Jalan hidup kami sejak awal sudah Anda hancurkan. Anda bersandiwara seolah-olah memberikan anugerah besar. Bukankah Anda hanya ingin kami di 3 provinsi ini mengubah pandangan terhadap Anda, lalu tunduk di bawah perintah Anda? Dasar munafik. Hahaha. Pintar sekali kau bicara. Pangeran ini sangat menyukaimu. Suka padaku. Kau pasti sudah tidak sabar ingin menghabisiku. Karena aku, Sunggu Kong, berani aksi hari ini. Terus mati karena di belakangku berdiri 4 kekuatan besar dari 3 provinsi. Di antara para pejabat yang hadir di sini, separuhnya adalah murid dari keluarga besar kami. 3 provinsi Lingnan akan langsung memberontak. Pangeran ini adalah pewaris tahta yang sah. Tapi dari mulut kotormu itu, pangeran ini malah dianggap seperti penjahat kejam yang tidak termaafkan. Menurut hukum yang berlaku, orang sekelas dirimu sama sekali tidak pantas menginterogasi pangeran ini. Tapi hari ini, pangeran ini akan memberimu sebuah kehormatan. Hahaha. Haha, Yang Mulia Putra Mahkota, Anda sungguh besar kepala. Apa Anda pikir, orang-orang di 3 provinsi Lingnan ini sudah kehilangan nyali mereka? Tidak. Hamba, kami bersumpah setia sampai mati, berbakti kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Bangun kalian. Kenapa kalian berlutut pada pangeran kejam ini? Cepat bangun. Asteris kenapa? Asteris tidak habis pikir. Ya, bukankah kalian berasal dari klan dan kampung halaman yang sama? Asteris bukankah kalian sudah berjanji untuk hidup semati? Asteris karena saat dihadapkan pada badan panjung yang akan memusnahkan seluruh garis keturunan. Asteris ikatan Belanda kamu itu sama sekali tidak ada artinya. Asteris coba apa yang dilakukan mereka? Asteris dan kau harus bersedia mereka menuju kematian. Asteris coba katakan, apakah mereka akan memilihmu atau memilihku? Asteris itu tidak mungkin. 3 provinsi dan 4 keluarga punya akar kekuasaan yang sangat kuat. Asteris 4 keluarga. Hari ini, aku akan menjadikan mereka semua tumbal pertamaku. Asteris Wan Fang. Asteris tutup pintunya, bacakan nama-nama mereka. Asteris setiap kali satu nama dibacakan, tebas kepalanya. Asteris.
Asteris Wakil Menteri Xiaoping dari Provinsi Qishan. Tolong ampuni nyawaku. Asteris. Asteris Hakim Yao Tian dari Kabupaten Wenfeng dan Gubernur Jihong dari Provinsi Yu. Asteris. Asteris Pejabat Pemeriksa Huang He dari Provinsi Chuanyun, Kabupaten Pinglei. Asteris. Asteris mereka yang namanya baru saja belajar dari daftar ini. Asteris. Asteris semuanya tak lebih dari anjing peliharaan 3 provinsi dan 4 keluarga. Asteris. Asteris dan sekarang, mereka semua sudah mampus. Asteris. Asteris sedangkan kalian yang tersisa. Aku lihat kalian adalah pejabat-pejabat setia kerajaan Kiraya. Asteris. Asteris kalian semua bersih dan jujur. Bukan. Asteris. Asteris kami siap menerima titah yang mulia. Kami akan mengabdi dengan segenap jiwa raga hingga maut menjemput. Asteris. Asteris hahaha. Asteris. Asteris ha. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, terhadapmu, aku akan. Asteris. Asteris membuatmu menyaksikan sendiri. Bagaimana aku menghabisi keluarga Song yang melindungimu itu. Asteris. Asteris beserta apa yang kau sebut sebagai 3 provinsi dan 4 keluarga. Semuanya akan kubasmi sampai ke akar-akarnya. Asteris. Asteris Longer, kau sudah bertahun-tahun menetap di perbatasan. Asteris. Asteris sekarang, kau telah kembali ke ibu kota Sanggu. Asteris. Asteris, apakah kau sudah terbiasa? Asteris. Asteris Anda sudah terbiasa dengan segalanya. Ayah Anda. Asteris. Asteris hanya saja. Melihat ayah Anda seperti itulah mengurus Anda. Asteris. Asteris apanya? Ibu yang merebut Ayah Anda. Asteris. Asteris dia baru saja tiba di ibu kota Sanggu kemarin. Asteris. Asteris tapi dia sudah menyiksa seorang wanita tak berdosa hingga tewas mengenaskan. Asteris. Asteris meskipun putra mahkota Li itu gila. Asteris. Asteris tidaknya orang-orang yang dia bunuh adalah pejabat agenda politik. Asteris. Asteris tapi yang satu ini benar-benar hanya kekejaman murni tanpa balas kemanusiaan. Asteris. Asteris lapor. Yang mulia, ada laporan militer darurat tingkat kilat 800 Li dari jalur angin barat. Asteris. Asteris bawa kemari. Laporan militer darurat tingkat 800 Li. Asteris. Asteris itu adalah tingkat peringatan tertinggi yang menyangkut hilangnya perbatasan atau bahaya perompakan. Asteris. Asteris lupakan urusan wanita itu. Asteris. Asteris apakah dia benar-benar membawa pasukannya untuk memberontak? Asteris. Asteris urusan di Provinsi Yunan pada dasarnya sudah selesai. Asteris. Asteris putra mahkota seharusnya sudah siap untuk kembali ke ibu kota. Asteris. Asteris yang tidak putra mahkota. Asteris. Yang mulia putra mahkota Linan saat berada di 3 provinsi Linan tengah memberantas para penguasa lalim dan penjahat kejam yang dipimpin oleh 4 keluarga besar Yunan. Peristiwa ini telah memicu guncangan hebat di ketiga provinsi. Total ada lebih dari 3.600 orang dari jajaran pejabat sipil maupun perwira militer. Semuanya telah tewas dipenggal oleh Pangeran ke-9. Anak itu bahkan meninggalkan pesan. Ayahanda, Ananda akan segera pulang. Tunggulah aku. Aku akan benar-benar menunjukkan pada Anda seperti apa wujud sejati dari seorang ayah yang penuh kasih dan anak yang berbakti.